lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu undangan diharapkan untuk dapat mengisi tempat duduk posisi yang paling depan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Rektor Universitas Wiralodra, Bapak Dr. Ujang Suratno SH.MSI. Yang kami hormati Ibu Lestari SH, Subkoordinator Hukum Kepegawaian dan Tata Laksana Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 4 Jawa Barat Banten, beserta jajaran, Bapak Ibu dosen PNS DPK di wilayah Kabupaten Indramayu, serta tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini Rabu 28 September 2022, kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh LLDikti 4 Jawa Barat Banten berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi dosen PNS DPK di wilayah Jawa Barat dan Banten. Untuk kegiatan yang pertama, sambutan Rektor Universitas Wiralodra. Yang kami hormati Bapak Dr. Ujang Suratno SH.MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Subkoordinator Kepegawaian Lembaga Layanan Dikti Wilayah 4 Jawa Barat Banten, Ibu Tari. Selamat datang, Bu. Ini baru pertama ya, Bu ya. Oh, enggak, beberapa kali. Yang saya hormati dan seluruh jajaran tenaga di lingkungan kepegawaian LLDikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, rekan-rekan PNS di lingkungan LLDikti Wilayah 4 yang berada di Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah dari Universitas Wiralodra sudah hadir, dari STKPNU sudah hadir ya Pak. Alhamdulillah sudah hadir, dan mungkin sebentar lagi dari yang lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersua bersilaturahim. Rupanya memang jarang-jarang, Bu, PNS kita bisa bertemu bersua seperti ini ya. Apalagi 2 tahun pandemik kita tidak dapat bertemu secara luring gitu ya, tetapi alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, kaum muslimin muslimat termasuk kita yang akhir zaman. Bapak dan Ibu di lingkungan PNS di lingkungan di Kabupaten Indramayu, di wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Pada hari ini alhamdulillah kita kedatangan rekan-rekan kerja kita dari LLDikti wilayah 4 Jawa Barat dalam rangka monitoring dan evaluasi, tentu saja monitoring dan evaluasi kinerja kita sebagai PNS di lingkungan kopertis atau lingkungan LLDikti wilayah 4 Jawa Barat Banten. Nah ini tidak lain agar supaya di dalam tata kelola PNS di lingkungan kita juga bisa teramati gitu ya, bisa tercermati keberadaannya tentu ya Bu ya, keberadaannya dan juga kinerjanya seperti apa. Kan mungkin juga ada beberapa hal, ada kewajiban kita sebagai PNS biasanya ya, yang harus terus memverifikasi ya, dan harus terus melakukan pengisian ya, yang diwajibkan sebagai PNS di wilayah koperasi wilayah LLDikti wilayah 4 Jawa Barat Banten. Nah tentu saja ini adalah kesempatan baik buat kita. Kalaupun ada beberapa hal persoalan yang kita hadapi misalkan di lingkungan kita ya, baik misalkan di Unwir ataupun STKPNU ya, ataupun misalkan di Stikes. Nah ini mohon kiranya ini kesempatan yang baik ini kita bisa berkomunikasi ya, dan menyampaikan beberapa hal.
kepada Ibu Subkoordinator dan teman-teman dari LLDT Badan Jawa Barat Banten. Nah, supaya hal-hal yang ada belum terselesaikan atau masalah-masalah yang ada dalam lingkungan kita itu bisa dicarikan solusinya, diselesaikan. Nah, sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu ya. Pertama adalah kinerja kita dan juga keberadaan kita sebagai PNS di lingkungan LLDT Badan Jawa Barat Banten di Kabupaten Indramayu. Karena lain hal saya lihat mungkin PNS kita sudah tinggal beberapa orang lagi, Bu. Ya, semula yang saya tahu itu 34 orang, kemudian 29 orang, dan sekarang tinggal 18 orang saja, Pak, di Unwir ya. Nggak tahu nih kalau STKPNNU udah berapa, Pak? Ada 3, ada 1 ya gitu. Nah, ini juga tentu saja agak bagi kami ini di universitas Bu Subkoordinator ya agak kesulitan tentu saja. Ya, dan sebenarnya kita sangat berterima kasih ketika ada PNS ya yang ditugaskan oleh negara gitu ya dari LLDT 4 ke universitas swasta gitu. Karena tentu saja mengurangi Bu ya pengeluaran kita nih ya untuk pembiayaan PNS itu dosen tentunya ya gitu. Nah, ini sangat berguna sekali ya. Kami ketika 34 berapa besar negara memberikan subsidi kepada kita. Ya, sekarang tinggal 18 lagi, jadi sudah sangat berkurang, Bu. Nah, gitu. Oleh karena itu yayasan yang sekarang harus siap-siap gitu kan gitu ya untuk menyediakan sejumlah dana pembiayaan terhadap dosen. Karena hilangnya dosen tentu harus diganti dengan dosen yang lain. Ya, ini disebabkan tentu saja nisbah kita harus sesuai dengan apa yang diidealkan ya oleh kementerian. Nah, itu saja. Jadi tentu saja kita sebagai PNS juga ini saya kira saya juga mungkin beberapa hari ke depan sudah kehilangan nih ya rekan-rekan kerja saya yang memang sangat kita hormati juga, tapi ya mudah-mudahan masih tetap bisa mengabdi di sini, Bu ya. Gitu. Kami membuka ruang untuk misalkan NIDK ya, agar tetap bisa mengajar di sini. Dan juga rekan-rekan semua di dalam hal seperti sekarang ini komunikasi dengan kementerian khususnya di LLD Badan Jawa Barat, mohon kiranya dapat disampaikan lah oleh teman-teman semua, bapak persoalan pribadi, apa persoalan institusi, ya ini silahkan untuk disampaikan kepada Ibu Subkoordinator dan juga rekan-rekan. Nah, juga mungkin ada beberapa form isiannya Bu yang harus diisi. Namun demikian mungkin kita juga nanti memperoleh penjelasan ya dari Ibu Subkoordinator dan teman-teman seperti apa dan harus bagaimana dalam kerangka monitoring dan evaluasi ini. Demikian mungkin sambutan saya sebagai Rektor Universitas Indramayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi dosen PNS DPK di wilayah Kabupaten Indramayu oleh Subkoordinator Hukum Kepegawaian dan Tata Laksana LLDT Wilayah 4 Jawa Barat Banten, Ibu Lestari SH, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya di sini, bisa bertatap muka, tidak daring gitu. Jadi yang pertama-tama kami haturkan terima kasih banyak kepada Pak Rektor, kepada Unwir yang telah bersedia memfasilitasi kami tempat untuk kami melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen PNS LLDT Wilayah 4. Jadi maksud dan tujuan kami kemari Pak Rektor dan Bapak dan Ibu, kami ditugaskan oleh Bapak Kepala LLDT Wilayah 4
untuk melakukan monitoring dan evaluasi khususnya kepada dosen PNS DPK, keluarga besar kami tentunya gitu. Dan ada beberapa hal juga yang akan kami sampaikan terkait karena kami itu kemarin baru ada pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal yang akan kami sampaikan. Dan memang yang terutama tadi seperti yang telah disampaikan Pak Rektor, memang silaturahim Pak gitu. Karena kan kami sudah lama juga ya tidak bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu yang khususnya dosen PNS DPK gitu. Kan selama ini kalau ada undangan dosen itu berlaku umum ya biasanya ya dengan dosen yayasan gitu. Jadi intinya kami juga ingin bersilaturahmi, kami ingin mendengarkan masalah yang terkait dengan status PNS-nya Bapak dan Ibu seperti apa gitu. Baik, mungkin kita mulai saja ya Bapak dan Ibu. Ini dasar hukum, maksud dan ya, ini dasar hukum, maksud dan tujuan monitoring dan evaluasi kali ini. Untuk dasar hukumnya ada Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ada PP 11 tahun 2017 junto PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Nah, nanti peraturan pemerintah ini yang akan banyak kita bahas. Maksudnya kami ingin meningkatkan kinerja dosen PNS di lingkungan LLDT wilayah 4. Karena kan kalau meningkatkan kinerja dosen tidak cukup dari segi akademis saja, tapi harus dibarengi gitu dengan segi administrasi untuk menunjang segi akademisnya. Tujuannya kami ingin mengetahui kondisi dan kinerja Bapak dan Ibu dosen PNS di lingkungan LLDT wilayah 4. Kami juga ingin menyampaikan informasi terkait hak dan kewajiban serta peraturan yang berkaitan dengan PNS ya dan dosen. Dan yang terakhir kami hendak melakukan pemutakhiran data dosen PNS. Nah, ini sasaran kegiatan dan pelaksanaan. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja ini sasarannya adalah sebanyak 707 dosen PNS DPK. Jadi dosen LLDikti sampai dengan hari ini jumlahnya ada 707 dosen. Mungkin akan berkurang dan bertambah gitu, tapi pastinya belum tahu juga. Berkurang pasti ada yang pensiun, bertambah biasanya kita dapat yang dari alih tugas gitu. Kemarin ada beberapa juga tapi ada yang belum turun SK-nya. Tersebar di 129 perguruan tinggi swasta di 23 kota. Untuk pelaksanaannya, pelaksanaan Monef ini insya Allah kami adakan mulai bulan ini sampai bulan November nanti. Dan metode pelaksanaannya memang harus tatap muka karena agar lebih interaktif ya. Nah, ini yang ingin dicapai. Kami ingin meningkatkan kinerja Bapak dan Ibu dosen khususnya di bidang administrasi sebagai penunjang bidang akademis, dan nanti tentunya dapat meningkatkan pengembangan karir dosen, meningkatkan pengetahuan dosen, meningkatkan kedisiplinan, dan yang terakhir pemutakhiran data yang kami punya lebih akurat lagi. Nah, ini permintaan data yang kemarin kami sampaikan mungkin sudah ada ya Bapak dan Ibu ya? Sudah ada belum? Belum ya? Iya. Scan SK dan PAK jabatan akademik dosen terakhir, SK pangkat terakhir, dan ijazah transkrip nilai terakhir. Nanti ini berkaitan dengan aplikasi kami ya, nanti kami punya aplikasi Simpek gitu. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu memerlukan berkas-berkas untuk keperluan pensiun atau keperluan yang lain, nanti bisa langsung mendownload dari aplikasi tersebut. Cuman kami belum launching saja. Nah, ini kondisi dosen PNS LLDikti 4 sampai dengan saat ini. Guru besar sudah ada 57 orang. Sudah ada atau baru ada ya? Baru ada saja lah ya, baru ada ya? Iya, baru ada. Lektor kepala juga baru ada 272 orang. Nah, ini lektor masih banyak ya, 309. Asisten ahli masih ada 63 orang. Tenaga pengajar masih 6.
Ini biasanya Bapak dan Ibu yang baru beralih tugas ya dari non-dosen ke dosen. Yang sudah tersertifikasi, sudah dapat serdos ada 641 orang. Dari segi pendidikan, untuk pendidikan S3 juga baru ada 197 orang. Pendidikan S2 masih sangat banyak, 508. Pendidikan S1-nya ada 2 orang. Walaupun yang pendidikan S1 ini tidak tepat sebenarnya disebut dosen ya gitu. Tapi kami masih mengusahakan untuk yang 2 orang ini. Kalau yang satu kebetulan memang akan pensiun di tahun depan, tapi yang satu lagi masih potensial. Waktu pensiunnya pun masih lama gitu. Kami masih mendorong, tapi kami targetkan juga tahun ini harus selesai S2-nya gitu. Karena kan kalau tidak S2 itu harus beralih ke administrasi ya. Tapi kami juga berpikir dari segi psikologisnya kan, belum tentu kalau untuk memindahkan status kepegawaiannya mudah gitu, tapi kan belum tentu ya yang bersangkutan itu bisa menjalankan tugas keadministrasian gitu. Jadi kami masih berusaha, mudah-mudahan sih selesai di tahun ini. Yang studi lanjut ada 26 orang, tersebar di 129 PTS, tadi di 23 kota se-Jawa Barat Banten. Nah, ini hal-hal penting yang akan kami sampaikan. Nah, kami yang pertama akan sampaikan adalah core values dari Menpan RB. Jadi sekarang itu seperti visi misi juga kan hanya satu ya sekarang, visi misi presiden ya. Jadi kita tidak dimungkinkan lagi untuk membuat visi misi personal ya antar instansi gitu. Termasuk juga untuk core values, nilai-nilai ini yang dianut sama, yaitu berakhlak. Ini berlaku untuk PNS, untuk BUMN, pokoknya semua abdi negara ya berakhlak ini. Yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini sistem informasi yang digunakan di LL Dikti baik yang internal maupun eksternal. Yang pertama ada aplikasi layanan 4. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau mengajukan pensiun, mau mengajukan tugas belajar, izin belajar, atau cuti nanti melalui aplikasi 4 ini, layanan 4. Yang kedua ada aplikasi JAD online. Yang ketiga ada aplikasi Siharka. Masih ingat ya aplikasi Siharka ya? Masih. Kalau passwordnya masih ingat tidak untuk login? Ya itu saya yakin pada lupa. Lupa kan yang mana? Ayo passwordnya Pak, tuker sama PIN ATM ya. Ya, terus ada aplikasi My SAPK. Nah, ini yang pemutakhiran data mandiri yang tahun 2021 kemarin kita lakukan bersama-sama ya. Ada juga aplikasi data SDM ini yang dimiliki oleh Kemdikbud Pusat. Ada BKD Sister. Nah, ini familiar, pasti Bapak dan Ibu selalu rajin mengisi. Terus yang terakhir ada Simpek. Nah, Simpek ini yang tadi saya singgung sedikit. Kita belum launching karena memang masih ada perbaikan, tapi nanti kalau sudah launching jadi dimungkinkan Bapak dan Ibu kalau memerlukan berkas-berkas nanti bisa mengambil dari sini gitu. Jadi sudah ada yang kami upload, tapi nanti kalau Bapak dan Ibu ada data terkini, termutakhir, nanti bisa diupload ke sini. Jadi kalau perlu tinggal di download saja dari sini gitu. Kita nanti insya Allah lah launching secepatnya ya. Nah, ini tadi tampilan aplikasi 4. Kalau ini sudah familiar mungkin untuk ini ya, bagian kepegawaiannya di sini ya. Karena memang akunnya dimiliki oleh operator PT. Nah, ini untuk tampilan Simpek. Mudah-mudahan kita bisa segera menggunakan ya, launching. Nah, ini sekilas jabatan akademik dan pangkat dosen. Bapak dan Ibu hafalkan ya bedanya jabatan dan pangkat. Hafal ya. Jadi kalau mau naik pangkat harus naik jabatan dulu ya. Jadi kalau kami membuat surat edaran kenaikan pangkat, jangan latah ngirimin berkas gitu ya. Harus dipastikan dulu jabatan akademiknya sudah naik.
gitu. Karena kalau kami kirimkan surat edaran kenaikan pangkat teh banyak gitu feedback teh, aduh meni resepnya gitunya. Pas dilihat teh, nah ini mah udah 4A, kenapa udah 4A tapi lektor kepalanya 520, udah itu mah udah mentok kan ya. Kalau 4A kan lektor kepala 400 ya. Kalau 520 itu lektor kepala 400 dengan kelebihan angka kum 120. Kecuali misalnya punya lektor kepala 550, pangkatnya masih 4A, baru bisa itu diajukan ke 4B gitu. Jadi naik pangkat harus naik jabatan akademik dulu. Nah, jabatan akademik teh apa? Ada yang hafal kan ya, pada hafal ya? Mulai dari 1A sampai 4E. Salah, itu mah ada pangkat ya. Kebalikan. Jadi jabatan akademik itu mulai dari asisten ahli sampai ke guru besar. Kalau pangkat PNS dari 1A ya, golongan ya, pangkat mulai dari apa kalau 1A teh, Pak Abdu, pengatur pelaksana. Ya pokoknya kalau golongan mulai dari 1A sampai ke 4E. Tapi kalau Bapak dan Ibu kan masuk dosen itu sudah langsung S2 ya untuk yang terkini ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu biasanya pangkatnya mulai dari mulai dari penata muda golongan 3B gitu. Jadi dibedakan ya jabatan dan pangkat. Nah ini tunjangan jabatan akademik dosen yang tidak naik-naik ya Pak Bu, dari tahun 2007 ya, angkanya sama terus. Sama-sama terus. Jadi di asisten ahli di 375 ya. Lektor 700, lektor kepala 900, guru besar 1.350.000. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang masih asisten ahli sampai ke lektor kepala ingin merubah nominalnya menjadi 2 digit ya, berarti harus ke guru besar, mau nggak mau gitu. Untuk gaji dan besaran sertifikasi dosen juga belum ada kenaikan. Ini masih menggunakan PP tahun 2019. Mudah-mudahan nanti dalam rangka pemilu naik ya, biasanya suka gitu ya. Yang dulu teh gitunya Pak ya. Lumayan lah gitu kan, karena naik meskipun naiknya 100.000 ya. Lumayan sebulan teh uang pulsa ya 100.000 teh. Jajan bakso mohon. Gaji PNS besarannya seperti ini. Nah untuk kenaikan gaji berkala pasti akan kami buatkan itu otomatis setiap 2 tahun sekali gitu. Kalau Bapak dan Ibu memerlukan untuk soft file bukti kenaikan gaji berkalanya, nanti bisa minta ke Pak Abdu ya gitu. Tapi pasti kami buatkan 2 tahun sekali. Memang tekaraos sih gitu kan, naiknya cuma 100.000 juga gitu, sekitar segituan gitu. Nah ini sekilas untuk jabatan akademik dosen. Jadi dari tenaga pengajar itu nanti pengangkatan pertama itu bisa ke asisten ahli atau ke lektor. Untuk Bapak dan Ibu yang punya S3 ya bisa langsung ke lektor. Udah gitu kenaikan jabatan dari asisten ahli bisa ke lektor, lektor kepala ke guru besar, atau dari asisten ahli bisa loncat jabatan ke lektor kepala, lektor ke guru besar. Tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau mau ke guru besar mah ada wajib harus S3. Tapi kalau mau ke lektor kepala masih dimungkinkan S2. Hanya mungkin persyaratannya agak lebih berat. Ini tadi tabel gaji PNS yang tidak naik-naik ya dari tahun 2019 itu. Mudah-mudahan sih tahun depan ada kenaikan. Nah ini kenaikan pangkat dosen PNS. Jadi setiap tahun itu ada 2 periode ya, di bulan April dan Oktober. Yang periode April diusulkannya paling lambat di awal bulan Februari, yang bulan Oktober paling lambat diusulkan awal bulan Agustus. Jadi mohon maaf kalau Bapak dan Ibu mengusulkan telat dari periode tersebut, kami tidak bisa proses. Karena ini berkaitan juga di Biro SDM juga sudah di stop ya, diberhentikan gitu. Yang berhak mengusulkan kenaikan pangkat adalah dosen yang sudah memenuhi angka kredit minimal untuk pangkat yang diusulkan. Jadi harus naik jabatan dulu baru bisa naik pangkat. Nah ini berkas-berkas usulan kenaikan pangkat nanti bisa dilihat di aplikasi layanan 4 juga ada.
Ini sekilas mengenai studi lanjut yang rame sih biasanya studi lanjut ya. Bapak dan Ibu ada yang sedang studi lanjut di sini? Ada Pak Irfan ya? Ada lagi? Nggak ada ya? Baru rencana. Ya, jadi mengenai minimal ada niat ya. Ya, walaupun entah kapan itu terlaksana. Jadi untuk studi lanjut ini ada peraturan yang terbaru yaitu Permendikbudristek nomor 27 tahun 2022. Ini menggantikan Permendiknas nomor 48 tahun 2008. Nah, di Permendikbud terbaru ini sudah tidak ada lagi izin belajar. Jadi yang ada hanyalah tugas belajar. Nah, kalau tugas belajar itu kan konsekuensinya adalah dibebas tugaskan dari tugas-tugas kedosenan ya. Jadi tidak perlu mengisi LKD BKD dan dampaknya lagi adalah tunjangan sertifikasi dosennya sudah pasti akan dihentikan dulu ya gitu. Tapi di Permendikbud ini ada juga tugas belajar yang masih dimungkinkan, masih diperbolehkan untuk tetap melaksanakan tugas-tugas dosen gitu. Tapi memang ada syarat-syarat ya, ada syarat dan ketentuan yang memang harus memperoleh izin dari Sekretariat Jenderal di Biro di Kemdikbud gitu, baru bisa dimunculkan kalau tugas belajar itu masih bisa melaksanakan tugas jabatan. Jadi kalau tugas belajar yang masih bisa melaksanakan tugas dosen itu kan berarti tunjangan sertifikasi dosennya masih bisa dibayarkan ya, karena kan masih isi LKD BKD gitu. Jadi memang kita masih sama-sama menunggu peraturan pelaksana dari Permendikbud ini. Nanti di sana akan dituangkan secara rinci gitu, mana saja yang boleh bebas tugas, mana yang masih bisa melaksanakan tugas. Oh ya, jadi dengan munculnya Permendikbud nomor 27 ini, karena sudah tidak ada lagi izin belajar, jadi masalah jarak itu sudah tidak ada lagi gitu, karena kan semua tugas belajar. Kalau yang dulu kan boleh izin belajar asalkan jarak dari kampus tempat mengajar ke kampus tempat tugas belajarnya itu kurang dari 60 km, itu masih bisa izin belajar. Tapi kalau sekarang mau jaraknya dekat, mau jaraknya jauh, itu harus tugas belajar gitu. Dikeluarkannya nanti SK-nya SK tugas belajar. Nah, ini untuk pegawai yang telah selesai masa tugas belajar dan akan mengajukan perpanjangan studi, itu harus diajukan paling lambat 6 bulan sebelum habis masa studi. Kalau lebih dari 6 bulan, mohon maaf kami juga tidak bisa memproses karena kami ajukan ke Jakarta juga pasti ditolak gitu. Dan untuk pegawai yang telah selesai masa tugas belajar harus mengajukan pengaktifan kembali ya. Kalau untuk pengaktifan Serdo selama ini mungkin cukup dengan ijazah sudah bisa. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau lanjut ke jabatan akademik gitu ya, mau naik jabatan akademik, nanti implikasinya naik pangkat, itu harus ada SK pengaktifan kembali. Kecuali memang sudah tidak akan digunakan lagi gitu ya. Ya tidak apa-apa sih gitu. Mungkin nanti akan digunakannya setelah NIDK, mangga silakan gitu. Namun selama masih status Bapak dan Ibu PNS dan akan digunakan untuk kepentingan perkembangan karir Bapak dan Ibu, harus ada pengaktifan kembali. Dan dosen yang studi lanjut itu diwajibkan untuk menyampaikan progres studi kepada LL Dikti Wilayah 4 per semester gitu. Karena kami juga kemarin ini salah satu temuan Inspektorat Jenderal, banyak yang tidak melaporkan ya kemajuan studi. Nah, ini adalah pencantuman gelar. Jadi kan kalau Bapak dan Ibu setelah selesai studi lanjut ya, baik S2 maupun S3 gitu, dan jabatan akademiknya sudah cukup untuk pengajuan kenaikan pangkat, begitu diajukan kenaikan pangkat, biasanya gitu ya, yang dulu-dulu ya, bisa langsung disertai ijazah gitu, dan SK tugas atau izin belajar. Nanti gelarnya itu akan langsung muncul di SK pangkat
Kalau sekarang tidak bisa. Jadi harus diajukan dulu untuk pencantuman gelar. Pencantuman gelar itu syaratnya yang bisa dilihat harus ada SK tugas belajarnya, itu yang paling penting. SK tugas belajar itu harus ada. Jadi nanti kita ajukan dulu ke BKN. Setelah terdaftar di aplikasinya BKN, terdaftar secara resmi, baru Bapak dan Ibu bisa mengajukan kenaikan pangkat dan nanti gelarnya itu akan tercantum di pangkat terakhir. Jadi mohon maaf untuk Bapak dan Ibu yang misalnya nih sekarang ya S2 sudah pasti ya, sudah pasti S2 semua, tapi S2-nya itu sama sekali belum pernah digunakan untuk kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat, itu nanti bisa berpotensi bermasalah untuk pengajuan pensiun karena terdeteksi di aplikasinya BKN itu Bapak dan Ibu masih S1 gitu. Jadi kami ada beberapa kemarin mengajukan pensiun gitu ya, begitu keluar SK pensiun kok TMT-nya di 1 Januari 2015 ya kalau nggak salah, atau TMT-nya pokoknya mundur lah. Ternyata pas dilihat, oh di aplikasinya BKN, di sistemnya BKN masih terdaftarnya S1. Makanya bener lah dipensiunkan di usia 58 gitu. Jadi lama lagi untuk revisi. Jadi Bapak dan Ibu yang misalnya nih sekarang S2-nya belum digunakan gitu ya, diingat-ingat gitu ya, di pangkat terakhirnya udah dipakai belum nih S2-nya. Segera ajukan pencantuman gelar dulu ya. Gitu. Biar nanti kalau pensiun tidak ada masalah karena sudah S2, sudah terdetek sebagai dosen yang masa pensiunnya adalah 65 tahun, bukan 58 tahun. Nah ini tentang disiplin PNS. Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 ini peraturan yang terbaru. Jadi pelanggaran disiplin intinya adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin PNS. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat ya, bisa di browsing PP nomor 94 tahun 2021 ini. Jadi ada beberapa macam kewajiban yang harus ditaati dan beberapa macam larangan yang tidak boleh dilanggar. Ini yang paling sering muncul ya, berkaitan dengan disiplin PNS. Penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara untuk mendapat keuntungan, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan gitu. Jadi kemarin kan kami juga ada kasus salah satu dosen PNS DPK dikembalikan ke kami karena ternyata melakukan pungli bertahun-tahun kepada mahasiswa gitu. Nah, siapa hayo? Nanti dilaporkan kemana? Jadi alhamdulillah perguruan tinggi yang bersangkutan itu masih mau ya gitu, masih mau menampung bertahun-tahun, padahal kejadiannya sudah bertahun-tahun juga, sudah lama ya, mungkin berbelas tahun gitu ya. Dengan harapan ya akan berubah gitu kan, dilakukan pembinaan. Namun di suatu titik sudah tidak bisa lagi dilakukan pembinaan, malah semakin menjadi-jadi gitu. Jadi ya sudah dikembalikan ke kami. Kami juga ada beberapa dosen kan yang dikembalikan ke kami. Tapi alasannya bukan yang itu ya. Kalau itu kan sudah kriminal ya. Ada yang dikembalikan ke kami karena tidak sesuai dengan visi misi pimpinan yang terbaru, ada yang seperti itu, atau apalah masalah lain gitu. Dan ketika Bapak dan Ibu dosen yang dikembalikan itu kesulitan mencari perguruan tinggi yang baru, tentu akan kami bantukan kalau kasusnya masih seputar yang itu mah gitu. Tapi kalau yang seperti ini kan kriminal, kami juga zolim ya kalau memberikan ke PTS ya gitu. Kan bisa saja kami nggak bilang apa-apa, cuman kami berikan saja gitu kan. Itu nanti kami zolim kan gitu. Jadi ya memang sudah tidak ada jalan lagi kalau yang seperti ini. Yang bersangkutan juga sudah berusaha mencari sendiri gitu. Namun ya karena alasannya seperti itu, jadi banyak PTS yang tidak mau terima. Ya wajar sajalah kalau itu ya. Jadi yang terbaik kemarin ya memang harus pensiun dini. Karena kalau misalnya ini misalnya nih ada yang melaporkan ke kepolisian gitu kan, bisa jadi berlanjut ya malahan ke kasus hukum gitu kan ya. Kalau sudah berlanjut kayak gitu
bisa saja nanti pensiunnya dengan tidak hormat, malah tidak dapat hak pensiun karunya kan gitu. Jadi ya sudah mending pensiun dini sajalah, hak pensiun masih dapat, setiap bulan ada gaji pensiun gitu. Ini yang sering terjadi juga, nanti mungkin bisa Bapak dan Ibu baca ya keseluruhannya. Nah, ini juga yang harus dihindari nih, karena sebentar lagi kita akan pemilu ya, Bapak dan Ibu gitu. Kalau nyalek mah sudah pasti harus berhenti ya, tidak bisa cuti itu. Sudah pasti harus berhenti. Jadi kalau yang mau nyalek mungkin dipikirkan matang-matang ya gitu. Karena kalau tidak dapat ya PNS-nya tidak bisa kembali lagi, kan memang harus berhenti. Gitu. Ikut kampanye tidak boleh, jadi peserta kampanye tidak boleh. Peserta kampanye dengan menggerakkan PNS lain ya tidak boleh juga. Pokoknya hal-hal yang berkenaan dengan kampanye itu tidak boleh gitu. Dan perlu dicermati juga, mungkin dari ketidaktahuan Bapak dan Ibu atau ketidaksengajaan Bapak dan Ibu bisa menjadi efek yang panjang gitu. Misalnya nih gitu, Bapak dan Ibu dikasih kaos nate sayanya Pak, merek ternama lah, Adidas, Nike atau naonnya C59 gitu. Pokoknya mah enakeun we gitu ya. Udah gitu Bapak dan Ibu sehabis kerja nih diajakin pingpong gitu. Pak Arif ngajak pingpong gitu ya. Atau diajakin sesepedahan. Nggak bawa baju ganti kan gitu kan. Dipakai we teh kaos, da enakeun ya, iseng aja iseng gitu pakai kaos itu. Taunya kan kaosnya ada gambarnya si calon A, calon B gitu ya. Atau misalnya ada lambang-lambang partai tertentu gitu. Terus ada yang iseng kan di foto dimasukkan ke medsos gitu. Wah, ini mah dosen Unwir gini kan. Duh, ini mah Pak Irfan. Padahal udah nggak sengaja kan maksudnya gitu kan, tapi ya namanya juga media sosial makan dua sisi ya sekarang, bisa sangat baik bisa sangat jahat gitu. Itu nanti ya bisa diduga ikut kampanye gitu, dan akan panjang buntutnya pasti itu. Jadi kalau mau pakai atribut kampanye ya misalnya karena enakan bahannya, bukan karena kita mendukung salah satu calon, mungkin dipakainya bisa pas mandi gitu ya. Kalau mandi kan nggak ada yang noong mungkin ya gitu. Kalau tidur masih bisa ada yang foto gitu ya. Nah, terhadap pelanggaran disiplin PNS itu hukumannya mulai dari hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, sampai nanti berat. Nah, yang kami titik beratkan sekarang adalah pelanggaran disiplin PNS yang berkaitan dengan kehadiran. Nah, ini kebetulan kemarin berkaitan juga dengan tim Inspektorat Jenderal yang baru melakukan pemeriksaan ke kami gitu. Kalau di Unwir atau di STKIP absennya sudah fingerprint semua atau masih manual atau pakai aplikasi atau bagaimana Pak, Bu? Oh, manual. Manual, tanda tangan manual ya. Oh iya, kalau tanda tangan manual masih aman. Jadi kemarin itu kami kedatangan Inspektorat Jenderal berkaitan dengan pembayaran uang makan gitu. Kan kalau yang disampaikan ke kami biasanya SPTJM itu pakai apa itu namanya? Materai ya? Materai namanya? Materai. Oh, bener gitu. Coba browsing. Materai, kalau di bendanya mah tulisannya materai gitu. Kalau sudah pakai materai apalagi ditanda tangan sama Pak Rektor mah berarti sudah menjadi alat bukti yang sah ya gitu ya. Jadi tanda tangan Bapak dan Ibu masuk kerja full selama 22 hari kerja itu benar adanya gitu kan. Nah, kemarin itu ketika tim Inspektorat Jenderal datang ke kami kan tidak bisa mengarahkan, tidak bisa mengkondisikan agar datang ke salah satu PTS. Kalau kami bisa seperti itu kan kami akan cari ya PTS yang administrasinya tidak ada miss sama sekali gitu. Mereka itu kan memang pemeriksa ya gitu ya, jadi memang instingnya sudah terlatih gitu. Kalau kami terima SPTJM kan udah ada meter ya gitu ya, berarti sudah bisa dipertanggungjawabkan nih gitu ya.
Tapi kalau mereka kok ya ada aja gitu ya instingnya gitu ya, melihat-lihat atau menduga-duga gitu yang tidak yang apa sih namanya, yang luput dari perhatian kami gitu. Jadi mereka mengambil sampel di salah satu perguruan tinggi yang ada di Cimahi. Ketika melihat SPTJM-nya itu full gitu, 22 hari kerja itu ada tanda tangannya. Ada tanda tangannya Pak Rektor juga gitu. Tapi ketika dilihat di aplikasi absensi, kan aplikasinya sudah fingerprint, itu tidak masuk 21 hari kerja. Nah, tak matching kan. Nggak matching itu gitu. Salah aplikasinya ya Pak. Iya, tapi kan ya begitu adanya gitu, di aplikasi tidak masuk 21 hari kerja, sedangkan di perguruan tinggi tersebut memang sudah menggunakan fingerprint semua gitu. Tapi di SPTJM mah full gitu kan, jadi tanda tanya gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan jam kerja PNS. Jadi kalau PNS itu baik dosen maupun kami yang tenaga administrasi, jam kerja itu 37,5 jam setiap minggu. Atau misalnya kami-kami yang kerjanya 5 hari dalam seminggu itu berarti 7,5 jam dalam sehari. Jadi Bapak dan Ibu teh wajib kerja 37,5 jam itu per minggu, itu wajib gitu. Kan kalau dulu Bapak dan Ibu tidak bisa mendapatkan cuti tahunan karena kan mengikuti kalender akademik ya. Untuk guru dan dosen itu tidak ada cuti tahunan, karena kalau mahasiswa atau muridnya itu ada libur yang biasa habis pembagian rapot kan sampai sebulan sok ikutan liburnya. Nah, itu tidak bisa sekarang mah, tetap harus masuk gitu. Jadi di peraturan cuti yang sekarang itu ada cuti tahunan untuk guru dan dosen. Karena Bapak dan Ibu harus memenuhi jam kerja itu gitu, 7,5 jam per hari untuk yang 5 hari kerja ya. Kalau nih misalnya kemarin kan ada yang bilang ke saya, kalau dosen kan kalau misalnya saya sedang menyusun penelitian itu kan tidak di kampus Bu, di luar, mah nggak diperbolehkan asal ada buktinya. Buktinya apa? Surat tugas. Kalau surat tugas kan ada apa namanya ya, ada kompensasinya, yaitu mendapatkan SPJ. Betul ya Pak Rektor ya? Surat tugas ada SPJ ya gitu. Berarti kan kalau ada SPJ sudah ada pembayaran dari SPJ. Ya SPTJM-nya jangan ditandatangan juga atau itu nanti double pembayaran ya. SPJ dapat, SPTJM dapat gitu. Uang makan dapat. Gitu. Jadi itu seputar sinkronisasi lah gitu ya. Karena ya sekali lagi kalau misalnya Itjen yang masuk sih masih dalam rangka pembinaan gitu ya. Namun kalau tim BPK yang masuk ya sudah tidak bisa apa-apa lagi ya. Kalau BPK yang masuk mereka sudah punya wewenang untuk penjatuhan sanksi. Jadi ini ya tadi saya singgung hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan nanti ada yang berat itu seputar masuk jam kerja, itu akumulatif nanti ya, akumulatif. Misalnya nih yang ringan itu tidak masuk di akumulasi itu 3 hari kerja dalam 1 tahun, nanti bisa kena hukuman disiplin ringan walaupun bentuknya teguran tulisan, tapi itu adalah SK. Jadi bukan hanya sekedar dipanggil, ditegur, atau misalnya cuma dikasih surat, tidak, itu nanti bentuknya SK. Nah, kalau bagi seorang PNS meskipun SK-nya disiplin ringan, tapi kalau sudah ada SK hukuman disiplin, kadang suka susah ya gitu ya. Misalnya ada apa nanti susah gitu. Apalagi untuk pensiun. Kalau pensiun kan Bapak dan Ibu mengajukan pensiun, nanti kami mengeluarkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang. Nah, jadi hati-hati kalau yang pernah terkena hukuman disiplin tingkat sedang, bilih gitu bermasalah dalam pensiunnya. Kalau sampai saat ini sih alhamdulillah belum pernah ada ya gitu. Jadi kami selalu bisa mengeluarkan surat pernyataan tersebut. Nah, ini yang tadi tidak masuk kerja 21 hari kerja, kalau misalnya mau saklek bisa langsung kena hukuman disiplin berat. Gitu. Kalau kena hukuman disiplin berat ada SK-nya, ya kalau mau pensiun sulit juga ya gitu ya. Bisa nggak dapat pangkat pengabdian juga. Nah, ini yang pemberhentian dengan hormat ya. Kalau sudah kabina-bina ini mah ya tidak masuk ya, tidak masuk kerjanya. Nah, ini juga mengenai larangan rangkap jabatan organ yayasan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi ini ada edarannya nomor 3 tahun 2021. Bapak dan Ibu dosen tidak boleh rangkap jabatan dengan organ yayasan. Kalau dengan
struktural tidak masalah ya, tapi dengan yayasan tidak boleh. Karena kan kalau organ yayasan itu kan prinsipnya itu membina ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu rangkap jadi saling membina diri sendiri atau ya berarti ya jeruk makan jeruk gitu. Nah ini seputar SKP. Jadi Bapak dan Ibu untuk semester 2 tahun 2021 kemarin sudah menyusul SKP format yang baru ya, format Excel. Untuk tahun ini yang nanti penyusunannya di awal Januari 2023, alhamdulillah formatnya berubah lagi ya, gitu. Ini meni resepnya hari gaji nggak ganti-ganti, yang gini-gini teh ganti we terus ya gitu. Jadi formatnya sebenarnya masih sama si Excel, cuman belum pakai aplikasi ya. Kalau yang dulu kan enak ya lewat aplikasi. Kalau sekarang Excel karena memang kami juga belum difasilitasi aplikasi dari BKN. Katanya sih nanti mau ada, cuman belum tahu kapan gitu ya. Mudah-mudahan adanya nanti kalau sudah formatnya ini tidak berubah-berubah ya gitu. Nah di format yang terbaru ini penilaiannya tidak berdasarkan lagi kuantitatif. Jadi tidak ada angka-angka lagi pencapaian. Kalau dulu kan target berapa, tercapai berapa itu angka. Nah kalau sekarang kualitatif gitu. Nah, ini nanti bentuknya formnya seperti ini, kualitatif. Insya Allah kami akan sosialisasikan secepatnya ya kalau kami sudah dapat pencerahan juga dari Jakarta. Nah nanti keluarnya seperti ini, predikat kinerja periodik pegawai gitu. Jadi misalnya nih hasil kerja ya udah nyala Pak. Misalnya hasil kerja Bapak dan Ibu itu di atas ekspektasi, tapi perilakunya di bawah ekspektasi, berarti apa hasilnya, predikat kerjanya? Yang mana? Yang di kotak warna apa? Hasil kerja di atas, perilakunya di bawah. Yang di kotak abu-abu ya berarti ya. Nanti predikat kerjanya sangat kurang. Tapi kalau misalnya hasil kerjanya di bawah ekspektasi, terus perilakunya di atas ekspektasi, berarti masuk ke kotak yang merah ya, sangat baik ya. Oh di bawah ya, oh di bawah, di atas berarti butuh perbaikan gitu. Nah nanti hasilnya seperti itu SKP yang baru. Dan nanti untuk jabatan fungsional yang menggunakan angka kredit tidak diperlukan lagi angka kredit kalau nggak salah gitu. Jadi cuman ya penilaian kualitatif saja ya gitu, tidak ada kuantitatifnya. Nah ini yang tadi si Harka sudah ingat ya kalau melihat gambar ini ya, tapi passwordnya masih lupa. Ya masih kan. Atau bapak ibu disamain aja kalau password mah jangan dibeda-bedain ya. Misalnya dengan SPT dengan apa gitu. Nanti ketuker, ini dengan SPT pasti ketuker gerak ya. Apa coba kalau ini apa? Untuk mengisi apa? Harta kekayaan ada kan di situ tulisannya. Kalau SPT pajak ya gitu. Jadi sebenarnya ini konsepnya sama sih dengan SPT. Tinggal melihat saja yang hasil pengisian tahun lalu gitu. Kalau misalnya ada perubahan atau perbaikan data segera dilakukan gitu. Nah ini rekam kehadiran yang tadi mohon disinkronisasi ya Bapak dan Ibu ya dengan segala kondisi Bapak dan Ibu yang ada gitu. Jadi penyampaian SPTJM ke kami itu sama gitu dengan keadaan absen daftar kehadiran yang ada di kampus. Nah ini tadi untuk cuti. Jadi Bapak dan Ibu yang mau cuti nanti wajib harus mengisi form cuti gitu. Itu nanti bisa disimpek kalau kita sudah launching. Kalau belum nanti bisa minta ke Pak Abdu untuk form cuti. Form cutinya harus diisi di tanda tangan yang bersangkutan disertai surat pengantar. Kalau surat pengantar itu wajib ya untuk segala macam keperluan dari pimpinan. Dan nanti di-upload ke aplikasi 4. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang mau cuti, yang mau ibadah umroh kan alhamdulillah sekarang sudah bisa ya ibadah umroh. Itu ambilnya nanti cuti tahunan. Karena kan kalau ibadah umroh hanya sekitar 10 hari ya.
Cuti tahunan itu bisa sampai 12 hari per tahun gitu. Kalau yang mau ibadah haji nanti cuti besar. Ada yang umroh tidak lapor ke kami nggak? Dengar-dengar teh kemarin teh banyak Pak yang umroh, tapi kenapa yang laporan cuman sedikit gitu? Kenapa Pak? Harusnya ke LL Dikti ini teh. Iya habis ke rektor ke LL Dikti gitu. Jadi punten ini mah bilih gitu ya, bilih kan kalau yang kalau habis pulang dari mana-mana pun lah gitu ya, pulang dari ibadah, pulang dari luar negeri gitu kan, yang diminta mah sehat dan selamat gitu kan sampai kembali di sini. Tapi bilih gitu ada sesuatu di perjalanan kan yang pertama dicari nanti dari mana asalnya. Kalau kerja instansinya apa? Apakah ada izin untuk melakukan perjalanan ini gitu. Kalau nggak ada izin nanti susah mau ngurus apa-apanya kan gitu kalau terjadi sesuatu. Ini juga berkaitan dengan nanti pengajuan SPTJM. Begitu ketahuan, umroh nggak bilang-bilang tapi SPTJM-nya penuh, kan masalah lagi nanti Pak Bu. Dan kalau untuk cuti umroh, ya namanya juga ibadah ya dipersilakan. Asal jangan sering-sering gitu. Karena kami dengar kemarin ada yang baru pulang udah pergi lagi. Jadi kan ini tuh sebenarnya mau jadi pembimbing umroh atau mau jadi dosen gitu. Ditawarin aja ini mah kalau mau jadi pembimbing umroh mangga gitu. Atau setahun teh bisa berapa kali pergi atau hebat kan ya gitu. Bilih mau beralih jadi mengembangkan usaha umroh mangga gitu. Nah ini pengajuan ke Satya Lencana Karya Satya. Bapak dan Ibu mungkin ada yang mengajukan tapi belum keluar ya? Ada tidak? Ada. Bapak mengajukannya teh kapan Pak? Awal tahun. Oh iya awal tahun ini memang masih agak lama Pak berarti gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang mengajukan Satya Lencana di bawah 2021 itu kan belum pakai aplikasi. Mohon diajukan lagi ke kami gitu. Karena kami sih setiap ada ajuan Satya Lencana pasti kami sampaikan ke Jakarta. Tapi begitu ada kekurangan berkas di Jakarta atau misalnya dari perjalanan ke dari biro SDM ke Setnek ada kekurangan, itu mereka tidak infokan gitu. Tidak infokan apakah kurang, apakah ketriwel apa gimana gitu kan. Tahu-tahu yang diinfokan nih yang jadi gitu. Misalnya kami tanya kenapa yang ini ya udah ajukan lagi aja gitu. Jadi sama aja mungkin dengan kami juga ajukan lagi aja gitu kan. Tapi kalau yang sudah mengajukan di mulai tahun 2021 itu sudah pakai aplikasi dari Biro SDM. Jadi insya Allah akan turun, hanya tinggal tunggu antrian saja gitu. Karena saya juga kemarin turun setelah 2 tahun menunggu gitu. Jadi kalau yang di bawah 2021 mohon diajukan lagi. Kalau yang 2021 nanti tunggu saja ya. Mudah-mudahan sih secepatnya. Nah ini kartu ASN virtual. Jadi sekarang sudah tidak ada karpet lagi ya. Bapak dan Ibu kalau masuk ke aplikasi MySAPK masih pada ingat ya passwordnya ya? Ingat. Kalau bukannya di laptop, kalau di save password mah biasanya masih ada ya gitu. Itu nanti bisa di download ya kartu virtual ini gitu. Bentuknya bisa landscape atau portrait. Tapi bagusan portrait sih kalau saya lihat ya yang berdiri gitu. Untuk fotonya juga ada ketentuan, jadi harus miring gini. Kan kalau dulu mah pas foto gini ya, sekarang udah nggak zaman ya agak miring gini. Nah di situ ada. Jadi resep we Pak nggak ganti-ganti foto, resep tiasa diganti-ganti foto nanti. Tapi kalau untuk pengajuan karsu atau karis itu masih tetap nanti dapatnya kartunya dengan seperti kartunya yang dulu ya. Itu masih jadul. Kartunya yang dulu dapat dapat plastiknya disetrika sendiri ya Pak Abdu ya. Itu masih jadul. Kemarin karena kami baru dapat ada yang turun ya pengajuan karis karso. Giningan masih jadul tuh ya teh. Kudu disetrika teh gini baru nempel. Nah ini tentang BPJS Kesehatan saya serahkan ke Pak Abdu ya. Selaku apa Pak Abdu? Direktur BPJS Cabang Suci. Silakan Pak Abdu. Iya Bapak Ibu, sedikit menambahkan terkait program BPJS Kesehatan ya.
sebagai PNS kan kita dapat tunjangan ya, tunjangan BPJS Kesehatan yang ditanggung adalah 5 orang ya. Pertama kita sendiri sebagai PNS-nya, terus 1 orang pasangan dan maksimal 3 anak. Jadi kalau bapak dan ibu anaknya ada 3 itu jangan khawatir ya, anak ketiga juga sudah masuk, jadi nggak perlu didaftarkan lagi, udah otomatis masuk gitu. Namun ininya syaratnya di bawah usia 21 tahun. Bisa diperpanjang sampai 25 tahun kalau memang anaknya masih kuliah dengan melampirkan bukti surat keterangan kuliah kepada kami di kepegawaian setiap tahunnya seperti itu. Nanti bisa terus diperpanjang. Jadi jangan kaget kalau misalnya bapak dan ibu anaknya mau periksa tetap ditolak, nonaktif. Itu mungkin karena usianya di atas 21 tahun mungkin ya. Jadi mohon dilampirkan aja surat keterangan kuliahnya, nanti sama kita dibantu untuk diaktifkan kembali. Untuk kelasnya sendiri dapat kelas 1 ya untuk PNS golongan 3 dan 4. Untuk kartunya jangan khawatir bagi bapak dan ibu yang masih memiliki kartu yang lama yang warna kuning itu ASKES atau BPJS atau KIS itu boleh digunakan, masih sama kartunya nggak perlu diganti. Atau sekarang juga boleh menggunakan KTP dan KK itu sudah bisa dipakai gitu ya, karena mereka ngeceknya dari NIK ya, online ya, asalkan keterangan statusnya masih aktif gitu ya, maka itu bisa digunakan. Atau juga bisa pakai yang kartu digital yang download dari aplikasi ya, dari aplikasi mobile JKN itu. Sebaiknya mah kita sarankan untuk download aplikasinya ya, biar enak gitu ya, kalau yang bagi yang belum download. Jadi bisa sewaktu-waktu ngecek apakah kita dan keluarga aktif enggak BPJS-nya. Khawatirnya giliran pas mau periksa gitu ya nggak aktif gitu ya, repot ya. Apalagi kalau pas mau periksanya akhir pekan gitu, banyak juga akhir pekan mau periksa nggak aktif, itu kan susah karena BPJS-nya tutup gitu ya pelayanannya, jadi nggak bisa segera diaktifkan. Jadi sering-sering dicek aktif. Kalau misalnya ternyata bapak dan ibu atau anggota keluarganya ada yang nggak aktif, lapor ke kita, nanti kita bantu untuk diaktifkan kembali kartunya ya. Seperti itu. Next ya. Itu ada contoh ininya, cara download aplikasi yang BPJS itu. Jadi di sana bisa cek keaktifan kartu ya, bisa ganti Fastcash ya, bisa pindah kelas dan sebagainya gitu ya, dari dari peserta yang ditanggung ke peserta mandiri apabila sudah tidak ditanggung lagi. Next, selanjutnya ini ada dari Tapera. Kalau dulu mungkin namanya Baper Tarum ya, mungkin bapak dan ibu masih ada yang ingat ya, Baper Tarum itu. Itu kan banyak dari kita sebenarnya masih punya tabungan di sana ya, cuman kita nggak tercek ya, ngecek berapa sih tabungan kita. Nah sekarang sudah dipindahkan ke Tapera, tabungan perumahan rakyat. Nah Tapera ini kemarin meminta kita untuk melakukan pemutakhiran data. Nah mereka sudah punya aplikasinya itu linknya bisa dilihat di sitara.tapera.go.id itu. Nanti bisa diklik link itu, nanti buat akun, nanti kita lakukan pemutakhiran data pada aplikasi tersebut. Data yang diperlukan kayak alamat terbaru, nomor ponsel, ya status pernikahan, jumlah anak, bisa ada pertambahan, tanggal lahir anak dan sebagainya. Terus juga data rekening bank yang mau kita pakai dimasukkan ke situ, data ahli waris juga, sama data manfaat kalau misalnya kita sudah pernah atau mau mencari info tentang kepemilikan rumah ya, karena kan Tapera bisa mengajukan pembiayaan rumah ya di Tapera ini. Nah ini manfaat dari pemutakhiran data pada Tapera. Nanti di sana kita bisa ngecek saldo kita tuh berapa. Selama jadi PNS kan kita ada walaupun sedikit ada gitu yang masuk ke Tapera. Nah kita bisa ngecek saldonya masih ada saldo enggak, kalau misalnya belum pernah dipakai untuk pembiayaan rumah atau pembiayaan renovasi rumah gitu. Nanti saldo tersebut dapat kita ambil saat sudah pensiun kelak gitu. Jadi nanti pas sudah pensiun kita bisa di aplikasi tersebut juga bisa kita lakukan klaim untuk ngambil saldonya gitu. Nah itu sedikit dari Tapera dan BPJS ya. Kemudian saya kembalikan kembali ke Bu Tari. Enggak. Ya baik, makasih Pak Abdu. Nah ini pelaporan perubahan daftar keluarga. Jadi bapak dan ibu punten ya kalau misalnya pasangannya meninggal atau bapak dan ibu bercerai gitu, segera melaporkan ke kami untuk kami sesuaikan gitu, kami sesuaikan data keluarganya. Karena kemarin ada salah satu dosen kita yang meninggal gitu,
ternyata pas meninggal itu baru kita ketahui sudah bercerai dari istrinya sejak tahun 2006. Berarti kan tunjangan istri itu masih mengalir ya, berapa belas tahun tuh ya, 2006, 16 tahun ya. Selama 16 tahun tunjangan istri itu masih mengalir gitu. Sedangkan kan tunjangan istri itu kan lebih besar ya, paling besar dibanding tunjangan anaknya, 10% dari gaji gitu. Nah, kalau untuk pencairan uang pensiun itu kan nanti kami keluarkan yang namanya SKPP, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran. Nah, SKPP itu bisa dikeluarkan kalau segala macam pembayaran yang kami harus bayarkan atau segala macam pokoknya masalah keuangan itu sudah selesai ya, sudah beres di LA Dikti gitu. Nah, ketika diketahui ada pengembalian sebanyak itu, berarti kan dana pensiunnya jadi terhambat gitu untuk dicairkan gitu. Sedangkan kondisinya sudah tidak ada ahli waris karena kan istri tidak ada dan anak kebetulan sudah di atas 25 tahun. Jadi pensiunnya itu dikeluarkannya penghentian tanpa hak pensiun gitu. Jumlahnya Bapak dan Ibu mau tahu nggak berapa? Gak mau ya? Ageng lah pokoknya Bapak. 150 juta harus mengembalikan, lumayan ya gitu. Sedangkan kan kalau pensiun tanpa ahli waris itu yang didapatkan hanya tunjangan hari tuanya, itu yang langsung ada segelontor uang kan, yang biasanya dipotong dari gajinya Bapak dan Ibu tiap bulan itu. Nah, biasanya kan kalau tunjangan hari tua itu yang saya tahu ya dengan masa kerja 32 tahun, di atas 32 tahun lah paling minimal 32 tahun itu paling dapatnya, bukan paling ya, alhamdulillah gitu dapatnya sekitar 60-an juta ya biasanya gitu. Sedangkan ini ada utang yang harus diselesaikan 150 juta. Kan susah jadinya ya. Gitu. Dan yang kena ahli waris akhirnya anak-anaknya. Gitu. Jadi mohon kalau ada kondisi-kondisi seperti itu tolong secepatnya disampaikan ke kami. Mungkin kalau jeda sebulan, 2 bulan, 3 bulan mah tidak apa-apa ya gitu. Mengembalikannya masih belum terlalu besar. Tapi kalau sampai yang berbelas tahun kayak gini ya nanti seperti ini gitu. Nah, ini izin menduduki pimpinan PT. Jadi Bapak dan Ibu yang hendak mengikuti seleksi pimpinan perguruan tinggi itu harus minta izin terlebih dahulu ya. Nanti disertai surat pengantar pasti dan surat dari Bapak dan Ibu. Jadi nanti kami akan keluarkan izin mengikuti seleksi calon pimpinan perguruan tinggi. Nanti ketika sudah jadi gitu ya, nanti akan keluarkan surat izin menduduki jabatan. Untuk sementara ini sih ya dari dulu gitu hanya seputar untuk jabatan pimpinan tinggi. Jadi rektor dan wakil rektor biasanya. Nah, ini perpindahan dosen PNS. Jadi dosen PNS DPK itu bisa pindah antar PTS di lingkungan LA Dikti wilayah 4, bisa pindah ke PTN atau ke PTS di luar LA Dikti wilayah 4, atau alih tugas non dosen menjadi dosen. Jadi sejak tahun 2015 itu terakhir ya kita mendapatkan rekrutmen CPNS dosen, sampai dengan sekarang kita memang belum mendapatkan lagi gitu. Karena pusat itu berpendapat kalau dosen itu yang memang harusnya ada di kampus gitu ya, di PTN lah, baca PTN gitu. Jadi sampai sekarang kami belum mendapatkan lagi. Jadi mungkin Pak Rektor kalau mau mendapatkan bantuan dosen bisa dari Bapak dan Ibu tenaga yang non dosen ya, itu masih dimungkinkan untuk beralih menjadi dosen gitu. Ini untuk pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian. Jadi untuk batas usia pensiun guru besar atau profesor di usia 70 tahun, jabatan asisten ahli sampai lektor kepala di usia 65 tahun. Dan TMT pensiun adalah tanggal 1 bulan berikutnya setelah genap berusia 65 atau 70 tahun. Jadi kalau Bapak dan Ibu usia 65 tahunnya adalah di bulan September 2022 ini, berarti TMT pensiunnya di tanggal 1 Oktober 2022. PNS yang pensiun nanti bisa diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian 1 tingkat lebih tinggi.
Nah, kemarin tuh ada yang bilang ke saya, "Atuh alhamdulillah Bu Tari ya, cenah Bu Tari menyampaikan seperti ini. Berarti saya nggak usah ya mengajukan ke 4B, entar juga kalau pensiun saya ke 4B," katanya gitu. Waduh, cerdas. Saya Pak, saya. Ya jangan kayak gitu juga tuh. Kalau sekarang 4A bisa diusahakan 4B, nanti bisa 4C ya pangkat pengabdiannya. Iya gitu. Jadi kemarin saya menyampaikan seperti ini jadi pembenaran gitu ya. Nggak apa-apa lah saya ntar naik pangkatnya kalau udah pensiun katanya. Nah untuk pensiun ini nanti diajukannya apa namanya 1 tahun sebelum TMT-nya ya. Jadi Bapak dan Ibu yang misalnya akan pensiun di bulan Oktober 2023 bisa mengajukan mulai dari sekarang. Nah pensiun juga bisa atas permintaan sendiri. Apabila usia sudah minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun. Jadi misalnya kayak yang tadi mau ini aja mau jadi pembimbing umroh gitu yang profesional. Saya mau pensiun dini, mangga bisa gitu. Asalkan usianya sudah 50 tahun ya, 50 tahun ke atas, masa kerja sudah 20 tahun. Untuk pensiun janda duda diajukan oleh janda atau duda dari PNS yang meninggal dunia. Dan pemberhentian dengan hormat tanpa hak pensiun tadi yang sudah disampaikan ya, apabila PNS yang meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris yang berhak mendapatkan gaji pensiun. Misalnya nih istri atau suami dan anak tidak ada istri atau suami dan anak-anak sudah usianya sudah di atas 25 tahun. Nah ini berkas persyaratan pengajuan pensiun. Nanti mohon dicermati Bapak dan Ibu, nama filenya mohon untuk disesuaikan seperti ini. Karena kalau kami tidak mengajukan seperti ini juga nanti ditolak oleh pusat, oleh aplikasi kan sekarang pakai aplikasi gitu. Dan mohon dicermati juga misalnya surat SK CPNS isinya jangan SK apa gitu ya. Pilih gitu ke yang diupload ternyata apa sih namanya? Bukti pembayaran hutang, nah kan filenya tuh nggak dinamainnya gitu, jadi kan asal we gitu download teh. Ya nanti mohon dicermati ya untuk penulisannya seperti ini, misalnya surat keputusan CPNS, nama filenya nanti SKCP garis bawah NIP gitu. Ya kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya mengikuti monitoring dan evaluasi untuk kali ini. Mangga dipersilakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan. Iya, banyak ya. Mangga Bapak dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dadun Kohar, Bu Tari, dari Unwir. Saya diangkat tahun 1987, jadi sudah 5 tahun mungkin ya. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, tentang SK pengaktifan kembali begitu. Saya lulus Serdos tahun 2010, tetapi cair Serdosnya itu tahun 2017 begitu ya. Karena selama 7 tahun itu tugas belajar. Karena masa kuliah itu paling lama 7 tahun, saya ambil yang 7 tahun begitu kan. Gak mau rugi ya Pak ya? Iya, gak mau gitu rugi. Kan. Sayang begitu kan. Nah kemudian waktu itu yang menjadi Kabag Keuangan itu Pak Suroso. Lalu saya menghadap beliau untuk pencairan Serdos tunjangan itu, ya sok kadiekeun we surat keterangan lulusna gitu kan. Jadi saya pakai surat keterangan lulus Mei, proses Juli alhamdulillah cair. Saya kira sudah selesai sampai di situ begitu ya, tentang pengaktifan kembali. Kemudian 2 minggu atau 1 bulan yang lalu lah begitu, ketika ada keperluan untuk mengajukan kenaikan jabatan, itu ada persyaratan di daftar checklistnya itu begitu ya.
SK pengaktifkan kembali. Nah lalu saya berkirim WA begitu ke Ibu, ke Pak Abdu juga begitu, alhamdulillah ada jawaban dan saya masukkan begitu kan ke aplikasi itu untuk pengajuan SK pengaktifan kembali. Sudah sekitar 2 minggu mungkin begitu ya, tapi ya belum ada progresnya begitu kan. Nah ini berapa lama itu yang waktu dibutuhkan saya untuk mendapatkan SK pengaktifan kembali. Sambil menunggu SK itu proses pengajuan kenaikan jabatan saya lakukan juga begitu. Karena memang dokumen-dokumennya sudah terpenuhi dan itu sudah diunggah di aplikasi JAD L2 Dikti 4 gitu. Nah, untuk SK pengaktifkan kembali ya saya isikan saja yang pengajuan SK pengaktifan kembali itu begitu. Jadi itu mohon yang satu tentang itu. Yang kedua tentang ubah gelar begitu ya. Apa ubah gelar atau apa itu begitu kan. Saya sudah mengajukan dan di laporannya itu sudah selesai diproses begitu kan. Ubah gelar begitu, ubah gelar dari kalau tidak salah awal tahun Februari saya ajukan dan di Maret itu di aplikasi sudah ada keterangan selesai begitu. Tetapi ternyata di tadi SKP yang saya tanda tangani juga di situ gelarnya masih belum berubah begitu kan. Nah ini bukti bahwa gelar itu sudah berubah itu adanya di mana begitu Bu. Terima kasih, itu saja barangkali yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Dadun. Sebelumnya saya mau tanya, Bapak sudah golongan 4 ya sekarang teh ya? 4A ya? Oh 4C tuh kan, 4C mah aduh ke Jakarta ya. Ya, jadi kalau SK pengaktifan kembali itu memang harus segera diajukan Pak gitu. Kalau yang golongan 3 itu dibuatnya di kami, tapi kalau sudah golongan 4 itu harus di Jakarta. Nah biasanya di Jakarta itu mengajukan sekarang nih, keluar TMT-nya itu bulan depannya gitu. Misalnya berkas masuk sekarang ke Jakarta, keluar TMT pengaktifan itu di bulan depannya. Seperti itu Pak, apalagi kalau sudah lama biasanya harus membuat kronologis gitu. Nanti kami mungkin tanyakan dulu ya apakah masih seperti itu berlaku, karena yang sudah seperti itu Pak gitu. Jadi pasti ditanyakan gitu, kenapa ini baru membuat pengaktifan sekarang. Jadi kalau mereka membuat SK pengaktifan tidak berlaku surut gitu, meskipun Bapak serdosnya sudah dibayar mulai bulan Juni waktu Bapak lulus ya di 2017 ya. Tapi kalau pengaktifan pasti pengajuan berkas masuk sekarang, TMT itu di bulan depannya gitu. Misalnya berkas masuk bulan Oktober, TMT nanti di November gitu. Kalau di Jakarta seperti itu. Jadi nanti mungkin kami tanyakan dulu. Ya mudah-mudahan sih tidak dipersulit ya gitu. Karena biasanya kalau yang sudah lama seperti itu ya itu harus buat klarifikasi, harus apa gitu. Kenapa sampai terlambat mengajukan gitu. Biasanya mereka banyak permintaan gitu. Yang kedua, untuk pencantuman gelar, jadi kalau Bapak lihat prosesnya di layanan 4 itu sudah selesai proses di kami dalam arti pengajuan pengantar ke Jakarta. Karena kan itu prosesnya di BKN Pak gitu. Nah pencantuman gelar ini juga agak lama Pak. Saya juga sudah mengajukan dari tahun kemarin belum keluar Pak gitu. Jadi nanti bentuknya memang ada semacam SK dari BKN. Nanti kita sampaikan ke dosen-dosen ya pasti kalau sudah keluar gitu. Jadi kalau kami cek sih bisa dicek Pak Bapak nggak di mana di SAPK ya, di itu SAPK BKN. Nanti kami sambil cek ya. Siapa tahu sudah berubah di SAPK tapi SK-nya belum keterima gitu. Kalau di SAPK sudah ada sih bisa dipergunakan meskipun misalnya SK-nya belum kami terima ya dari BKN gitu. Ya mungkin itu Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumardi Harun, Unwir Bu, Fakultas Ekonomi. Tadi saya tadinya nggak mau nanya, cuma kurang jelas, ingin mempertegas masalah ubah gelar. Jadi kalau saya lihat L2 Diktina yang namanya Kopertis, punten itu kayak iya ke kami dosen tuh. Tapi saya sendiri ngerasa aneh. Contoh tadi berbicara gelar. Saya S2 lulus 2005. Otomatis tuh rektor mengusulkan kemana-mana. Muncul MM-nya di tahun 2012. Lalu saya lulus kemarin Februari 19. Baru 3 tahun lah ya Bu. Artinya baru 3 tahun. Kalau rektor ngirim surat ke Sumardi pakai doktor. Tapi kalau L2 Dikti ngirim surat ke Sumardi masih DRS. Baru 3 tahun, gak tahu tahun kapan. Dan bentar lagi saya pensiun. Mudah-mudahan di pensiun ini tidak ada masalah karena konon katanya berkasnya udah masuk ke pusat. Nah ini untuk inspektorat Bu, bukan untuk L2 Dikti. Tadi berbicara caleg, begitu masuk ke Indramayu, saya ngomong dari bawah, SD ruangannya, bangunannya yang dulu warna kuning sekarang udah merah. Jadi untung alhamdulillah saya tidak jadi pimpinan. Ini tantangan berat Bu. Kalau enggak ngikut gimana, kalau ngikut gimana. Dan saya yakin Ibu tahu ada satu perguruan tinggi swasta yang tidak diizinkan KKN di daerahnya. Masih ingat gak Bu? Ada tuh. Tetangga Dermayu. Kenapa? Ya seperti tadi, rektornya ideal. Oh itu ini. Nah ternyata saingannya menang. Jadi KKN-nya tidak diizinkan. Itu satu. Yang kedua, perguruan tinggi itu mesti punya nilai jual. Yang kompetitif, yang unggul. Ini udah 2 tahun berdiri Bu. Nanti kita bicara di belakang layar lah ya kalau itu perlu. Kenapa? Masa dibiarkan ada perguruan tinggi yang 2 tahun lulus jadi sarjana? Kan aneh. Bukan di Indramayu. Itu aja. Jadi maksud saya kalau urusan pribadi saya nggak ada masalah lah ya. Karena udah tua, udah pensiun. Walaupun saya pernah ikut daftar percepatan profesor, ternyata ditolak karena harus 3 tahun setelah lulus. Begitu masuk. Saya 3 tahun udah harus pensiun. Jadi orangnya ada Bu, kalau gaya saya seperti ini lah ya dari dulu nih. Saya sangat-sangat prihatin ketika ikut conference internasional dari Medan baru nyampe ke Jogja. Tadinya saya pengen ke Papua. Itu 13 kali. Ketika ngobrol begini selalu nanya, Wiralodra itu di mana? Pertanyaan kedua, ada berapa guru besarnya alias profesornya? Makanya saya manas-manasin Pak Ujang bukan Pak Rektor. Pak Dr. Ujang Suratno, saya bilang cepet dong udah gak usah jadi rektor ngurusin profesor aja. Begitu, tapi sayang omongan saya gak didengar itu tuh. Kalau gak jadi rektor udah jadi profesor. Karena saya tahu kurangnya cuma dikit aja seperti Haji Dadun dikit lagi. Gitu. Itu aja Bu, jadi saya hanya menyampaikan 1 dan 2. Yang di Irjen Dikti itu tolong dong jangan hanya ngelihat perguruan tinggi, SD aja udah warna merah, artinya apa tahu sendiri lah ya. Terima kasih. Iya begitu, ini juga merah nih Bu. Merah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harusnya putih aja ya Pak ya. Kalau bisa transparan mah transparan gitu ya. Iya. Sayangnya nggak ada warna transparan. Kaca semua dong nanti. Iya, baik Bapak, saya coba jawab ya. Karena kami LL Dikti Pak, tatarannya adalah pendidikan tinggi, jadi kami bicaranya mengenai pendidikan tinggi. Biarlah kalau di SD nanti ada ya pengawas SD itu. Kami serahkan nanti kalau semua sama kami nggak ada kerjaan atau yang buat SD gitu. Jadi mangga itu mungkin nanti ada di ranahnya masing-masing Bapak. Mengenai gelar Pak,
Jadi kalau gelar itu belum pernah digunakan di kenaikan pangkat ya terutama gitu, karena kan itu hubungannya dengan masalah kepegawaian di BKN. Memang tidak tidak bisa digunakan gelar itu gitu. Jadi yang paling enak sih memang yaitu sudah naik pangkat gitu ya. Nah kalau misalnya mau digunakan ya itu harus pencantuman gelar gitu. Jadi kalau misalnya sudah mengajukan pencantuman gelar dan keluar gelarnya, baru nanti surat-surat dari LL Dikti juga menyesuaikan gitu. Karena kalau untuk keperluan yang formal misalnya seperti di SKP, di SK kenaikan gaji berkala atau di SK-SK yang memang berkaitan ya dengan masalah kepegawaian, itu berarti yang dicantumkan adalah gelar yang sudah legal, sudah tercantum di BKN gitu. Tapi mah enggak, kalau misalnya mau menggunakannya di lingkungan internal ya, surat dari Pak Rektor sudah doktor, itu mah sah, atau kan Bapak benar sudah doktor ya gitu. Tapi kalau yang dari kami yang berhubungan dengan SK-SK kepegawaian, mohon maaf akan kami gunakan sesuai dengan yang ada di BKN. Ya mungkin seperti itu ya Bapak, mudah-mudahan cukup tercerahkan. Kalau belum cerah nanti kita di belakang layar ya Pak ya. Mangga mungkin ada yang lagi mau bertanya lagi? Ya boleh Bapak, siapa? Pak Asep dulu ya. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan yang baik Bu Tari ya, jarang ketemu. Jadi begini, saya itu mengajukan kenaikan pangkat itu terakhir itu tahun 93 Bu ya. Baru sekarang mau mengajukan lagi. Ya, 93 selesai S2, jadi awal 94 saya lektor, terus 3C. Jadi sampai saat ini lektor 3C. Jadi saya gini, ini kan tadi kebetulan bukan kebetulan ya, memang saya juga sudah tahu sih. Jadi lektor itu bisa langsung guru besar gitu ya. Jadi kebetulan saya sekarang tidak menjabat, jadi banyak waktu, tetapi waktunya sangat pendek gitu ya, tinggal 2 tahun kurang lagi. Itu. Tapi kemungkinan ke sana ada. Hanya tadi bahwa pengajuan itu antara April dan Oktober, lalu pengajuan paling lambat di bulan Februari ya. Nah, artinya begini, kalau misalnya Februari tidak kesampaian gitu ya, bisa nggak pada masa pengajuan pensiun kan sebelum di Oktober tuh ya, masih bisa diproses nggak Bu? Sebetulnya itu aja. Jadi saya akan berusaha Februari ini saya bisa untuk mengajukan untuk guru besar gitu ya. Saya akan proses karena dari segi-segi hitungan sudah mulai. Tapi kalau memang ini tidak bisa, karena 1 Juni itu saya harus mengajukan untuk pensiun. Nah kurang lebih misalnya kalau Februari nggak bisa berarti saya lewat. Tapi lewatnya itu kan bulan Juni saya harus mengajukan pensiun kan gitu. Itu aja sebetulnya, simpel aja Bu. Kalau memang memungkinkan saya akan guru besar, kalau memang tidak ya guru kecil aja nggak apa-apa. Terima kasih. Iya. Jadi Pak, nah yang tadi Pak ketuker ya pangkat dan jabatan. Kalau guru besar itu jabatan akademik dosen Pak, itu diajukannya bisa kapan saja gitu, bisa kapan saja. Tapi kalau sudah mau dekat usia pensiun itu 2 tahun ya kalau nggak salah ya batasnya ya. Jadi kalau mau mengajukan Bapak berarti pensiunnya di 2024 mah, atau udah tidak 2 tahun ya, udah setahun lebih ya. Tapi belum masuk ya berkasnya ya? Baru ke JAD online kami belum ya? Belum. Oh belum. Iya tapi itu mepet Pak, mepet banget. Coba mungkin nanti ditanyakan ke bagian Diktendik ya, ke bagiannya Bu Gina ya. Tapi kalau misalnya kata Bu Gina masih bisa ya silakan saja dimasukkan gitu ya. Nah kalau yang periode April Oktober itu adalah kenaikan pangkat Pak gitu. Jadi ya kalau misalnya nih guru besarnya ini berhasil ya Bapak ajukan sekarang tuh bulan September, keluarnya misalnya di tahun depan ya gitu. Bapak pensiunnya 2024 bulan apa Pak? Bulan Juni.
bulan Juni. Iya. Ya, misalnya prosesnya selesai nih di tahun 2023 tuh selesai gitu kan. Desember ya misalnya gitu. Taruhlah kita paling lamanya misalnya Desember selesai, ya bisa nanti diajukan kenaikan pangkat yang April gitu. Tapi misalnya tidak kenaikan pangkat juga sebenarnya pas ada TMT guru besarnya ya sudah otomatis Bapak akan 70 tahun kan nanti masa pensiunnya. Gitu. Jadi ya misalnya nih ya agak lama juga pengajuan guru besarnya keluarnya itu di bulan Februari misalnya 24 gitu kan. Iya. Nah di bulan Februari itu kan otomatis masa usia pensiun Bapak sudah masa usia pensiun guru besar sudah 70 tahun gitu. Ya artinya gini, kan misalnya belum Februari nih belum nggak kesampaian gitu. Jadi saya ngajuin saya adanya nggak jadi masalah itu, nggak guru besar kan, hanya ke lektor kepala aja. Oh lektor kepala. Nah, iya. misalnya, tapi kan kalau memungkinkan bisa, kenapa tidak kan gitu. Iya. Nah, artinya kan tetap aja Februari saya ngajuin nih, misalnya memungkinkan gitu ya. Nah, terus suka ada juga gini, ya, kalau memang bisa misalnya sebelum Oktober ya, kan ada waktu lagi untuk memenuhi kekurangan. Kekurangan cuma satu aja, jurnal internasional aja sebetulnya. Kalau yang lain udah cukup. Gitu. Ya, jadi kalau mengajukan sih dari sekarang bisa mungkin ya Pak, kalau misalnya Bapak sudah konsultasi dengan bagian Diktendik ya, misalnya bisa silakan diajukan saja gitu. Nanti SK-nya keluar kapanpun, yang penting SK-nya tidak keluar setelah TMT Bapak pensiun, itu otomatis nanti pensiun Bapak akan perpanjang jadi 70 tahun. Jadi untuk pengajuan kenaikan pangkat sih sudah tidak ada masalah sebenarnya Pak kalau sudah ada SK profesornya gitu, SK guru besarnya. Kan pengajuan kenaikan pangkat mah hanya periodik saja ya, tapi begitu SK guru besarnya sudah ada, ya mau diajukan misalnya nggak keburu untuk pangkat yang April, nanti pangkat Oktober nggak apa-apa, nggak masalah kan Bapak belum pensiun gitu, diperpanjang 5 tahun gitu. Jadi bisa kemungkinan Februari atau misalnya sebelum Oktober gitu ya? Enggak Pak, kalau pengajuannya bisa kapan saja, itu pengajuan pangkat. Pokoknya nanti ya Bapak mengajukan sekarang juga bisa gitu. Mau mengajukan nanti Februari 2023, jangan Februari mah tuh kelamaan ya. Ajukan sekarang aja kalau guru besar. Sekarang lagi nyusun Bu, maksudnya nyusun belum proses fix ya. Artinya sebenarnya berkas mah ada semua, hanya tinggal disusun, terus dibikin PDF, diupload gitu kan. Itu kan lama juga karena termasuk Gaptek juga kelahiran tahun 50-an. Ada yang bantuin mungkin Pak? Ya insya Allah nanti Pak Rektor udah siap bantu. Sebetulnya udah di sini udah siap bantu sebetulnya. Iya. Jadi kalau diajukan sesegera mungkin saja Pak. Iya. Kenaikan pangkat mah tidak usah dipikirkan dulu, untuk itu kan hanya periode. Iya. Begitu Bapak sudah ada SK guru besar, misalnya telat nih untuk periode yang April karena SK-nya baru keluar di Maret misalnya gitu ya. Nanti ajukan di Oktober, tapi nggak masalah gitu. Oke. Gitu ya, Pak. Iya. Ya. Makasih Bu Tari. Semangat Pak, sukses. Oke, bangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Yono, angkatan pertama Bu, tahun 86. Cuman karena udah capek, saya pengen tahu syarat pensiun muda. Karena udah capek di 37 tahun bolak-balik Cirebon Indramayu, jadi syarat pensiun muda itu apa saja? Karena masa kerja saya mungkin Januari 37 tahun. Januari. Jadi apa saja yang harus saya lengkapi itu Bu intinya. Terima kasih Bu. Pensiun dini ya, Bapak usianya berapa sekarang? Aduh 3 tahun lagi padahal mah Pak, kagok. Soalnya gini Pak, kalau untuk besaran pensiun itu masih ya sekarang ya Pak Abdu ya, dilihat ya. Kalau misalnya dia BUP itu berapa ya? Nah takutnya masih berlaku seperti itu Pak, itu kan saya juga kurang hafal sih Pak ya gitu. Cuma kan dulu kalau misalnya pensiun sesuai dengan BUP-nya gitu kan, jadi yang dilihat bukan masa kerjanya tapi BUP-nya gitu, sudah full BUP segitu nanti dapatnya full gitu. Kalau pensiun dini beda lagi Pak, cuman berapa persen dapatnya gitu. Iya, kalau bisa. Bapak masa kerja sekarang 37 tahun sangat bisa. Tapi Bapak tetap terhitungnya pensiun dini. Nanti dapat besaran pensiunnya itu lebih kecil dibandingkan pensiun yang sesuai dengan batas usia pensiun Bapak.
Jadi kalau Bapak pensiun di usia 65 dengan pensiun dini itu beda Pak nanti besarannya. Dapatnya persenan gajinya itu beda. Gitu. Kalau bisa mah bisa, makanya sayang Pak 3 tahun lagi Pak. Kan susah atau nyari dosen tuh ya apa Pandu ya. Iya. Ya mungkin bisa ditimbang-timbang dulu ya. Kalau mau nanti syaratnya ada sih nanti kita share juga ya untuk yang PPT ini itu di situ ada gitu. Gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak. Semoga Pak. Baik, terima kasih Bu. Ini masalah pertama, masalah pensiun ini ya. Saya pernah ketemu dengan Pak Abdu itu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah di Kopertis. Saya bertanya begini Bu, saya kebetulan ngajukan pensiun kan sebelum ada aplikasi, ya tidak salah itu, karena setahun sebelum masa pensiun saya ngajukan. Jadi itu masih manual gitu, masih manual, nyerahkan ke Kopertis. Lalu setahu saya memang tahun ini untuk di Unwir hanya saya yang pensiun, bulan November nanti. Lalu tahun depan itu ada 2 orang teman saya. Nah yang jadi pertanyaan kenapa ini pertama sampai mana atau bagaimana cara menelusuri sudah sejauh mana proses. Yang kedua kenapa yang berikutnya ngajukan kok SK-nya malah sudah keluar. Padahal dia pensiunnya Maret 2023 keluar. Saya yang mengajukan duluan kok keluar. Harapannya sih ingin paling tidak pas itu Bu. Pas begitu pensiun ada pensiun. Nah itu yang pertama Bu. Yang kedua, andai ini misalnya setelah pensiun, andai kan Unwir ini misalnya menerima lagi untuk dipindah jadi NIDK. Dan saya ini asesor sejak tahun 2008, asesor BKD sejak tahun 2008. Terus mengikuti permajaan dan sebagainya, persyaratan sampai sekarang. Nah apakah setelah pensiun lalu jadi NIDK, apakah asesor itu masih bisa dipakai? Itu karena apa? Kita masih kekurangan asesor, bahkan mungkin membantu dari PTS yang lain. Karena juga saya sebagai asesor eksternal juga dari beberapa PTS. Gitu. Ini artinya apakah semua hapus walaupun kita sudah ada ke NIDK? Karena kan kalau langsung dari NIDK itu sementara ini kan nggak bisa kalau saya lihat. Tapi ini kan tadinya dari NIDN ya Pak ya. NIDN, pensiun, ini perlu sekali karena untuk menginformasikan asesi yang saya asesori. Artinya kalau memang tidak bisa kan nanti saya umumkan ke mereka bahwa untuk pindah asesor gitu Pak. Kasihan itu mereka. Tapi kalau memang misalnya nanti bisa lalu proses membuat NIDK tidak terlalu lama, toh masih bisa oleh saya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang di My SAPK itu kok belum berubah-berubah gitu identitas saya. Saya itu paling rajin buka-buka itu ya. Saya sudah ngajukan itu ini tapi tetap aja gitu. Terutama digelar di apa itu tetap nggak berubah. Nah, itu. Yang berikutnya ke Pak Abdu ini tentang BPJS nih Pak. JKN itu ya. Ternyata JKN itu kalau pakai pulsa prabayar nggak bisa. Harus pulsa yang eceran gitu. Iya kan? Akhirnya saya ya nggak pakai itu karena kalau pakai yang eceran itu bagi saya paling udah tua ribet gitu ya. Jadi pakainya yang pasca bayar. Nah ini apakah sekarang sudah berubah atau tidak? Ya. Yang terakhir, ini mungkin nantinya di luar ini tentang SPT. Kan sudah pensiun nih. Apa yang kami lakukan kan tidak keluar lagi dari sana tuh. Apakah kita juga berhenti untuk lapor pajaknya atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baik Pak Aan, saya coba jawab ya.
Yang pertama itu untuk pensiun ini kami sambil cek juga Pak di aplikasinya BKN. Jadi kalau untuk SK pensiunnya Bapak sudah keluar sih Pak. Ini kalau saya lihat ya nomor SK-nya ada, tanggal SK-nya ada di tanggal 12 bulan Mei 2022 gitu. Jadi sebenarnya dari Mei juga sudah ada. Tapi nanti kami tanyakan apa kendalanya sampai kami belum mendapatkan bukti SK-nya. Jadi kalau di aplikasi BKN mah sudah ada Pak, alhamdulillah ya gitu ya. Insya Allah lah keluar tepat waktunya kan Bapak pensiunnya berarti di TMT 1 November ya Pak, Desember ya? Desember, Insya Allah Pak tidak akan, ya Insya Allah tidak akan telat ya, mudah-mudahan. Nomor SK-nya sudah ada, mudah-mudahan nanti kalau kami mendapat SK-nya kan sekarang bentuknya soft copy semua ya karena pakai barcode ya Pak gitu, jadi tinggal di scan barcode-nya saja nanti untuk bukti keasliannya gitu. Mudah-mudahan sih tidak ada salah ya, jadi tidak bolak-balik karena untuk revisi saja lama Pak gitu ke Jakarta, mudah-mudahan ya. Yang kedua tadi tentang NIDK ya Pak ya. NIDK ini nanti mungkin ya kalau Bapak sudah pensiun mau mengurus NIDK itu bisa, tapi kalau untuk niranya nanti mungkin kami tanyakan dulu ya Pak, apakah akan berlanjut gitu. Apa harus mengikuti lagi, ya mudah-mudahan sih tetap berlanjut ya. Seperti sertifikasi dosen juga kan nanti bisa berlanjut gitu kan, walaupun nanti pembayarannya oleh pihak yayasan ya kalau NIDK gitu. Tadi apa lagi sih BPJS? Tadi apa ya BPJS? BPJS dan SPT ya. Ya, Pak Abdu mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau untuk yang BPJS yang mau download aplikasi Pak ya, itu nggak bisa masuk ya, karena ya minta pulsa ya. Minta pulsa. Ya karena kan kalau misalnya kita download kan itu nggak bisa masuk ininya nomor tokennya ya, karena kan nomor tokennya itu dikirimnya lewat SMS. Nah biaya untuk SMS-nya ditanggung sama yang penerima gitu ya. Jadi kalau nggak punya saldo, nggak punya pulsa kan nggak dapat SMS-nya gitu maksudnya gitu ya. Ya sebenarnya harus diisi dulu sih Pak, itu pulsanya harus ada pulsanya. Minimal berapa ya? 300 juga cukup kan buat SMS-nya, 300 perak sebenarnya Bapak ya. Paling gitu. Atau mungkin bisa pakai nomor yang lain Pak, diganti nomornya gitu. Pakai nomor yang pasca bayar dulu gitu. Minjem HP mungkin istri atau anak gitu. Ya itu saya untuk yang beli itu ya. Kalau download sih sudah bisa. Udah bisa. Iya, pas login ya. Iya, pas daftarnya emang harus ada pulsa dulu. Sebenarnya dibutuhkannya cuma sedikit. Iya. Dibutuhkan cuma paling 500 rupiah ya sebenarnya mah dibutuhkannya mah kan untuk dapat SMS-nya itu. Setelah kita daftar pakai yang tadi pulsa itu ya. Iya. Itu kan nanti saya tidak diperpanjang, tidak Iya. caranya saya buang aja. Nanti ya nggak jalan juga gitu yang pakai prabayar. Iya, makanya ininya menggunakan nomor yang mungkin bisa pakai anggota keluarga yang lain gitu Pak yang nomornya. Iya, jadi tetap nggak bisa. Kebayar. Iya. Atau misalnya kalaupun mau ngecek dan sebagainya nggak pakai aplikasi juga bisa kan, sekarang ada yang lewat WA, ada yang lewat online Pak ya, bisa digunakan. Kalau untuk yang SPT Pak ya, pajak, kalau pajak kan itu kan punya dinas pajak ya, Ditjen Pajak ya, itu selama masih ada penghasilan tetap lapor Pak. Kalau misalnya wirausaha atau misalnya kan kalau masih ngajar kan dapat gaji, itu kan tetap dilaporkan sebagai penghasilan. Kalau pensiun kan masih ada gaji yang dari Taspen Pak, masih itu bisa dilaporkan. Sebenarnya kalau nominalnya itu kan ada minimal nominalnya kalau di pajak ya, ada yang minimal nominal yang nggak wajib lapor penghasilan, nah itu nggak wajib. Kalau misalnya udah di atas nominal harus wajib lapor, tetap harus setiap tahunnya harus wajib itu dilaporkan. Pajak ya yang SPT online itu Pak, ya DCP online ya, iya. Ada nih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juri Juswadi Bu ya, ingin menanyakan mengenai tunjangan anak Bu ya. Anak saya kan usianya sudah 21 tahun Bu. Tapi dia ini sudah lulus sarjana, sudah lulus lah. Nah itu bagaimana, apakah masih mendapat tunjangan? Jadi lulusnya itu kemarin bulan Juli ya. Nah kemudian ya saya khawatir tadi mendengar ini ya, takutnya harus mengembalikan gitu Bu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai BPJS Pak ya. Jadi kan sudah tidak
sekolah lagi atau tidak kuliah lagi ya. Tapi memang ada rencana untuk kuliah lagi nanti gitu. Tapi masih dalam proses, mungkin butuh waktu 1 tahun mungkin. Nah ini gimana nih solusinya nih Ibu atau Bapak? Terima kasih. Ya, Pak, izin menjawab, kalau misalnya anak di atas 21 tahun itu udah otomatis sih Pak, otomatis nanti nggak dapat tunjangan gitu. Kecuali Bapak melampirkan surat keterangan kuliahnya, nanti diperpanjang tunjangannya, baik itu tunjangan yang digaji ya, atau untuk yang BPJS-nya juga otomatis nonaktif gitu. Oh, jadi itu saya nggak perlu ini mengajukan apa bahwa anak saya sudah. Enggak, kalau udah otomatis udah 21 tahun otomatis otomatis ya. Oh, iya. Kecuali kalau misalnya masih kuliah nanti Bapak minta diperpanjang tunjangannya. Nah, kalau kuliahnya misalkan tahun depan gitu Pak, kan ya boleh nanti dilampirkan, bisa diajukan lagi, ya, dilaporkan aja surat keterangan kuliahnya. Oh gitu ya. Nanti dilaporkan biar nanti tunjangannya dapat gitu ya sampai 25 tahun. Iya. Ya, gitu, kemudian itu yang BPJS untuk mengaktifkannya gimana tuh Pak? Nanti tadi sama melaporkan ke kita surat keterangan masih kuliahnya. Karena kalau udah 21 tahun otomatis kan berhenti ya nonaktif ya. Terdetek 21 tahun itu nonaktif gitu. Kalau misalnya sudah nggak kuliah ya paling dialihkan jadi peserta mandiri, bayar gitu Pak. Bayar sendiri. Kalau misalnya masih kuliah tadi melaporkan surat keterangan kuliahnya ke kita. Boleh di WA aja boleh. Nanti enggak, maksudnya begini. Kalau misalkan diperlukan berarti sudah ini sekarang Pak ya, sudah tidak aktif ya? Iya. Berarti harus ke kantor BPJS mungkin ya untuk mengaktifkannya lagi. Ke kita aja Pak. Oh, ke Bapak. Ya. Dilampirkan minta surat keterangan aktif kuliahnya aja ke kita dilaporkan. Enggak, maksudnya selama belum kuliah. Ya, selama setahun ini kan. Iya, belum kuliah ya. Ya. Boleh dialihkan jadi peserta mandiri Pak. Oh, nanti gitu. Harus bayar ya ke BPJS. Ya. Jadi diganti jadi pesertanya mandiri gitu, bayar gitu. Bayar sendiri. Ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Itan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Subag, Bu Hutari, Pak Abduh dan teman-teman juga dari Unwir. Saya Irfan Effendi dari STKIP NU Indramayu. Satu-satunya DPK yang kalau tidak hadir dari ini mungkin saya bisa kena tegur ya, karena satu-satunya. Baik Bu, terima kasih. Masalah tubel saya, tugas belajar saya, sebetulnya sudah ditanyakan oleh istri saya kemarin di UGJ ya, tapi saya belum berkomunikasi dengan istri saya sampai sekarang Pak, karena saya baru datang dari Bandung, habis presentasi di seminar internasional dalam rangka penyelesaian studi S3, insya Allah Desember saya mungkin selesai ya untuk program doktornya gitu. Saya di sisi lain saya gembira, di sisi lain saya cemas ini Pak. Cemasnya itu karena posisinya kan sedang diajukan ulang ya untuk tugas belajar karena usia di dalam PP itu 48 ya, batas usia pemberian bagi tubel. Tapi kan ada aturan baru. Nah pertanyaan saya, tubel saya ini diajukannya ke PKN atau ke Kemenristek Dikti ini? Satu, kalau di Kemenristek Dikti bagian SDM atau bagian apa kira-kira di sananya? Pertanyaan kedua, dengan dihapuskannya kebijakan radius kilometer 60 tentang seseorang yang studi lanjut, apakah boleh diajukan share dosnya? Nah, terakhir saya baca di progres saya di Sister tentang studi lanjut itu ada kolom yang saya unggah 2020 21 ganjil, 20, 21 genap, itu sudah saya unggah semua, baik itu transkrip nilai maupun SK pembimbingan. Nah, di ganjil 2022-23 itu tidak ada Pak Abdu nih, nanti saya mohon petunjuk. Lah, di sebelahnya ada kolom yang di sistem itu tertulis statusnya malah sudah lulus. Wih, padahal saya belum lulus gitu ya. Mungkin bagaimana cara mengubahnya itu? Terima kasih Bu Subag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak, saya coba jawab ya. Ya, jadi Pak untuk pengajuan segala macam pengajuan
yang misal nih gitu ya, ada ajuan ke BKN atau ajuan ke Setnek seperti Satya Lencana atau ajuan ke mana, itu kami memang harus mengajukannya ke Biro SDM Pak gitu. Jadi nanti Biro SDM yang meneruskan ke instansi-instansi terkait ya. Nah kalau untuk tugas belajar itu ranahnya sebenarnya hanya di Biro SDM Pak, tidak ke BKN juga gitu, hanya di Biro SDM itu internal gitu. Nah untuk pengajuan Bapak, kami sedang ajukan ulang karena kan memang di tahun kemarin itu tertolak karena usia ya Pak gitu. Jadi ketika di awal tahun kemarin itu ada perubahan usia, meskipun sebenarnya juga kalau dihitung-hitung ya gitu, kami juga kemarin konsultasi itu batas maksimalnya di 53 kalau nggak salah ya Pak Abdu ya, 53, tapi kami coba ajukan sajalah kemarin itu ya, mudah-mudahan sih gitu ya, mudah-mudahan keluar gitu kan ya. Memang sampai kenapa? Di bagian apa di sana? Oh di bagian di Biro SDM Pak, Biro SDM itu bagian apa ya kalau tugas belajar. Tapi Bapak kalau ke Biro SDM, kalau misalnya nanti Bapak main ke Biro SDM adalah di lantai 12 ya berarti ya, di situ prosesnya gitu. Jadi kami kemarin ajukan ulang ya, mudah-mudahan keluar ya sebelum Bapak lulus kuliah nanti gitu Pak. Gitu. Jadi ya memang sih kalau tugas belajar ini kami juga sekarang karena peraturannya masih baru ya dan belum ada peraturan pelaksanaannya, kami juga masih meraba-raba juga sih gitu. Jadi kalau ada ajuan ke kami ya kami ajukan saja. Entah nanti di sana keluarnya berupa apa gitu, berupa yang tugas belajar yang bebas tugas atau tugas belajar tidak bebas tugas. Nah itu kami belum tahu juga gitu Pak. Jadi kami ajukan saja dengan ekspektasi akan keluar itu aja yang mungkin ya Pak ya. Jadi biar bisa digunakan untuk JAD, untuk kepangkatan gitu. Terus tadi yang kedua mengenai sister ya. Nah itu kalau sertifikasi dosen itu kan kaitannya dengan tugas belajar juga Pak gitu. Jadi setelah ada peraturan yang baru ini, berarti Pak Ivan kemarin mengajukan sudah peraturan baru ya? Masih peraturan lama ya? Ya sebenarnya kemarin kita ajukan ulang itu yang Bapak itu harusnya sih masih peraturan lama, karena kan peraturan baru ini keluarnya baru di bulan Juni 2022 Pak. Nah kalau peraturan lama itu kan masih pakai radiusan Pak, masih pakai 60 km itu gitu. Jadi ya misalnya nanti keluar pun pasti SK-nya adalah SK tugas belajar yang dibebas tugaskan gitu. Gitu. Ya paling itu Pak. Kalau untuk sister merubah datanya ya, nah itu bukan di bagian saya Pak, jadi saya nggak punya aksesnya untuk melihat gitu di bagian mananya. Mungkin nanti bisa menghubungi Pak Idik ya di bagian Sisinfo ya. Ada kontaknya Pak bagian Sis. Ya kalau nggak Pak Idik, Pak Yuri bisa atau Pak Doni mungkin ya Bapak punya kontaknya. Ya gitu mungkin ya Pak Ivan ya. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu? Sedikit Bu. Iya terima kasih. Ya, siapa? Mudah-mudahan pengakhiran ini memang hanya untuk pribadi. Pertama yang berkaitan dengan pencantuman nama anak ya di SP4 atau apa namanya itu Pak? KP4 ya, KP4. Itu kalau anak sudah usia 21 tahun tidak bisa lagi ya Pak ya, kecuali dia sekolah gitu kan. Terus ini anak kan kalau dulu dua orang kan. Kalau misalkan ada lagi yang baru gitu diganti oleh yang baru bisa itu Bu ya? Bisa ya gitu ya. Asalkan dalam masih kuliah atau belum 21 tahun ya gitu Pak. Iya gitu. Jadi tinggal diajukan saja gitu Pak. Biasanya ke siapa tuh Pak? Kalau untuk KP4 langsung ke keuangan Pak, ke Bu keuangan. Elva mungkin ya? Ke Bu Gina? Bu Elva. Oh Bu Elva ya? Bu Elva atau Bu Rika. Bu Rika bisa ya. Ya itu mungkin nanya itu Bu yang untuk itu ya. Kemudian berkaitan dengan ini juga Pak, kalau BPJS itu tidak perlu diganti atau Pak kalau misalnya ada kita apa namanya itu askes gitu, tidak perlu diganti. Kartunya Pak? Iya kartunya. Nggak perlu diganti ya. Iya. Atau kalau misalnya mau yang baru download dari aplikasi itu ada Pak, di aplikasi itu kartunya, tinggal download di print sendiri. Soalnya di sana udah nggak mau cetak lagi. Oh nggak mau cetak lagi. Ya. Sekarang udah online, udah pakai digital. Gitu ya. Kalaupun hilang sama ya Pak ya, bisa dicetak lagi di situ. Cetak lagi ya? dari situ tinggal dicetak sendiri itu masing-masing. Iya baik kalau gitu Pak. Terima kasih. Sampai berkat.
Punten, Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Pertanyaan saya tadi mengenai pencantuman gelar. Jadi waktu itu sedang mengurus untuk KP4 Bu waktu itu. Nah di KP4 nama saya itu masih statusnya masih S1. Waktu itu masih sempat ngobrol dengan, waktu itu masih aktif Pak Atin. Pak Atin, nah saya tanyakan, Pak Atin ini gimana? Kalau kan saya sudah dapat Serdos, otomatis kualifikasi S2 sudah masuk. Tapi di keuangan itu masih S1 gelar itu. Nah, tapi di SKP dan sebagainya itu sudah S2 sudah tercantum. Maksud saya tentu ke depan supaya tidak masalah untuk kepastian gitu, ada sinkronisasi data. Itu untuk kepastian saya bisa mencari informasi itu di mana gitu untuk kepastiannya. Karena waktu itu ke Pak Atin katanya kalau ngerubah sekarang agak susah gitu, jadi nanti ke KPN-nya malah jadi bermasalah. Itu Bu, jadi tapi di berikutnya sudah muncul S2-nya, tapi kami tidak pasti mengenai apakah harus juga mengajukan untuk jabatan gelar, karena memang S2 saya saja belum digunakan untuk kenaikan pangkat. Jadi saya naik pangkat terakhir itu tahun 2005, 3C lektor, dan sampai sekarang masih konsisten Bu, belum berubah. Nah, untuk kepastian itu bermasalah atau tidak, informasi yang harus saya telusuri itu lewat mana. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangkatnya awet muda ya Pak. Sampaikan ke pangkat-pangkat awet muda Bapak teh. Iya, jadi Pak kalau untuk untuk gelar saya sarankan diajukan saja ke kami Pak. Oh udah ada ya? S2. Sudah kalau di aplikasinya MP kan ya Pak, S2-nya MP ya. Ya. Kalau di aplikasi BKN sudah tercantum S2 Bapak. Jadi mungkin sepertinya dulu sudah pernah dipergunakan di pangkat mungkin ya Pak. Pangkat terakhir kayaknya udah ya, sudah. Tapi yang di pangkat terakhirnya Bapak sepertinya S2-nya sudah ada. Yang dulu yang 2005. S2-nya tahun berapa Pak? Oh, 2010. Berarti mungkin ada apa ya, dulu pernah mungkinnya dicantumkan gelar. Tapi kalau di aplikasi BKN sudah ada nih Pak, Insinyur Yudi Mahmud MP gitu. Nah kalau anak soleh rezeki. Nah kalau untuk keuangan memang apa ya, yang paling tidak bisa dirubah itu nama di rekening, itu tidak bisa. Karena memang kalau sudah terdaftar itu ya itu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau tambah gelar apa-apa itu tidak bisa. Termasuk mungkin di KPPN mungkin ya Pak ya gitu. Karena kalau sistem di keuangan itu memang beda Pak gitu. Jadi kalau ditambahin gelar atau apa itu nanti akan apa namanya ditolak gitu. Prosesnya akan panjang, malah jadi akan menghambat proses yang lain gitu. Jadi mungkin kalau yang berhubungan dengan keuangan mah kita terima saja lah ya Pak. Yang penting uangnya masuk gitu ya, itu gelarnya nggak apa-apa nggak masuk ya gitu. Tapi kalau untuk masalah kepegawaian sih alhamdulillah ya sudah ada gelar Bapak gitu ya. Mungkin itu ada lagi Bapak. Oh Pak Pandu mangga Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini terakhir Bu, ada yang lain. Saya tadi sudah banyak menyimak, jadi saya alhamdulillah kalau Pak Yudi konsisten, kalau saya istiqomah Bu ya. Mungkin istiqomah, belum ada rencana untuk naikkan pangkat maupun jabatan fungsional. Jadi mengalah Bu, nanti biar yang lain dulu gitu ya. Saya sabar Bu ya. Biar Pak Asep dulu, yang lain-lain gitu. Yang terakhir pertanyaan saya sebetulnya malu Bu, tapi barangkali aja manfaat buat saya dan Pak Haji Juri gitu. Izin Pak Haji, punten. Jadi tadi ada kelalaian atau mungkin kehilafan atau apalah istilahnya, sehingga ada istrinya atau suaminya meninggal lupa melaporkan sehingga harus 150 juta mengembalikan. Alhamdulillah mungkin saya kemarin
walaupun agak terlambat kan pandemi Bu ya. Kebetulan ketika almarhum meninggal itu saat puncak-puncaknya pandemi di LLDK itu kan tidak ada WFH ya, sehingga administrasi kami tertunda beberapa bulan. Begitu ke Taspen pun kan begitu juga, tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai. Nah, hanya pertanyaan saya, kebetulan kan almarhum juga sama dari LLDK, jadi saya dapat pensiun duda. Nah, barangkali ke depannya saya laku lagi Bu gitu. Sama Pak Haji Juri gitu. Ada lagi yang minang saya, ada yang minat gitu ya. Apakah harus cepat lapor atau nunggu bulan madu dulu? Rencananya bulan madunya 1 semester Bu gitu. Kapan harus cepat-cepat lapornya, takut mengembalikan nanti. Apakah ke Dikti atau ke Taspen juga atau bagaimana prosedurnya Bu? Itu barangkali saya dan Pak Haji Juri ya Pak ya. Nah itu kemudian di KP4 tadi seperti disampaikan oleh Pak Rektor. Juga di situ karena keterangannya kan anak kandung, anak apa gitu. Nanti barangkali apa untuk anak sambung juga bisa Bu ya masuk gitu di KP4. Terima kasih Bu, barangkali Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, alhamdulillah ini ya dosen-dosennya istiqomah. Istiqomah udah gitu mengalah gitu ya. Sampai bertahan di pangkat teh udah lama gitu kan bertahun-tahun. Ya, jadi Pak kalau untuk misalnya nih Bapak ada yang meminang lagi ya tadi tuh dipinang cenah tapi bukan meminang. Ya segera dilaporkan, kan lumayan Pak tunjangan istrinya. Jadi biar tunjangan istri ada lagi tapi memang ke Taspen juga harus cepat dilaporkan. Bersamaan juga nggak apa-apa. Kan kalau di kami nanti keperluannya untuk KP4. Kalau pensiun memang langsung ke Taspen kan sudah tidak ke kami lagi gitu. Jadi ke kami nanti untuk keperluan di tunjangan istri digaji. Kalau ke Taspen ya itu nanti menghentikan pensiun dudanya dihentikan gitu kan. Sudah tidak duda lagi ya. Iya gitu. Bujang. Iya. Ya saya doain ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat dipinang. Ya, jangan lupa undangannya Pak. Kata Pak Abdu. Ya, bangga Bapak ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu atau sudah pas ini? Pas nih, pas. Pas aja nih. Ya, sudah kalau pas mah. Mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan ya ada bermanfaatlah kelak apabila Bapak dan Ibu ada suatu pengajuan gitu. Mudah-mudahan juga menjadi tercerahkan, tidak menjadi lebih gelap. Gini kan Bu Tari menyampaikannya gini jadi gelap gitu kan ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan nanti kalau misalnya tiba-tiba terlintas gitu ada yang masih mau ditanyakan, mangga bisa WA saya, bisa WA Pak Abdu. Punten kalau misalnya agak slow respon Bapak dan Ibu gitu. Kadang saya tuh ada WA baru kebaca tapi misalnya dipanggil Pak Kepala atau tahu-tahu ada tamu, udah aja lupa si WA teh gitu. Kadang berhari-hari pas dilihat teh, aduh Pak Pandu nggak WA, aduh jadi nggak enak saya udah berapa hari baru dijawab. Punten Pak gitu. Ya emang nggak nanti bisa WA saya, bisa WA Pak Abdu atau bisa WA teman-teman yang lain, ada Pak Hedi, Pak Umar, Bu Elvi, Bu Rahma, Pak siapa Yoga ya. Nanti bisa ya. Pak Atang juga bisa. Pada apal kan ya sama Pak Atang ya. 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 Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya saya ada kesalahan dalam penyampaian atau misalnya saya ada menyinggung Bapak dan Ibu gitu. Saya mah dasarnya daheureuy emang. Ketawa-ketawa terus jadi kita ya gitu ya. Terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan untuk Pak Rektor, untuk Unwir atas kesediaannya menerima kami di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Ada MC ya. Nanti ditutup lagi sama Bapak MC. Ya, dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lestari SH bersama Pak Abduh dan rombongan
yang telah menyampaikan informasi pada kegiatan monitoring dan evaluasi dosen PNS atau DPK di lingkungan LLDD Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan ini diakhiri, langkah lebih baiknya kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dipersilakan untuk dapat bersama-sama ke